Lu Yun memiringkan kepalanya. Bam! Staf Yuan Tong meratakan pria itu ke tanah seperti daging cincang, menakuti yang lain dari pikiran mereka dan membuat mereka berebut untuk melarikan diri. Namun, Yuan Tong terlalu cepat untuk mereka. Itu berlari seperti bayangan keperakan, mengumpulkan, lalu membuang 6 sisanya dalam tumpukan. Gorila punggung perak itu sangat kuat. 6 pembudidaya roh yang berubah memucat ketakutan. Keluar dengan itu, Tuan Naga, dunia berdaulat. Apa yang terjadi di sini? Meskipun dia sudah berada di sini selama 23 hari, Lu Yun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari orang dan berkultivasi. Dia hampir tidak bertemu siapapun, apalagi berbicara dengan mereka. Terbukti, kekacauan awal dan pertikaian telah mereda. Sebagian besar pembudidaya telah membentuk faksi dan sekarang berinteraksi satu sama lain dengan cara itu. Namun, gelar Dragon Lord sangat mengejutkan. Dahulu kala, para naga memiliki 9 Raja Kaisar Abadi, semuanya. Siapapun yang menyebut dirinya penguasa naga, saat ini pasti punya nyali. Plus, bukankah ini dunia pusat? Kapan itu menjadi dunia berdaulat? Raja Naga adalah salah satu eksistensi terkuat di dunia berdaulat, lebih dari layak untuk gelar bangsawannya. Dia sudah menjadi ahli kekosongan setengah langkah yang dikembalikan. Keenam pembudidaya dengan cepat mengoceh semua yang mereka ketahui. Secara alami, tidak ada yang mereka katakan sebagai rahasia. Nama, dunia berdaulat, berasal dari fakta bahwa benua ini tidak bernama dan tidak dikenal. Oleh karena itu, para pembudidaya telah meminjam nama Sovereign Ranking. 10 raja adalah pembudidaya terkuat di sini. Selain mendapatkan peluang yang sangat berharga, mereka semua setidaknya telah mencapai ranah kekosongan yang belum terpecahkan. 10 faksi besar telah terbentuk di sekitar mereka sebagai hasilnya, dan masing-masing memerintahkan kesetiaan beberapa ribu pembudidaya lagi. 10 penguasa kemudian menyapu dunia berdaulat, menggali kuburan untuk warisan abadi di dalamnya. Secara alami, rekan-rekan asli mereka dari luar membentuk sebagian besar bawahan mereka masing-masing. Siapapun yang tidak terkait yang bergabung dengan mereka hanya akan diperlakukan sebagai umpan meriam. Setengah lusin pembudidaya di bawah belas kasihan Lu Yun adalah bawahan Raja Naga. Mereka menjelajahi dunia berdaulat untuk mencari kuburan dan makam, serta memaksa pembudidaya tunggal untuk melayani tuan mereka. Makam abadi. Jadi tempat ini memiliki lebih dari sekedar kuburan, ya. Penyebutan makam menggelitik minat Lu Yun. Pinggiran dunia berdaulat adalah kuburan besar dengan lebar lebih dari 30.000 kilometer. Setelah kamu melewati jarak itu, makam mulai muncul. Salah satu dari mereka menjawab dengan jujur. Beberapa penghargaan mereka telah masuk lebih dalam untuk mereka. Makam abadi jauh lebih berbahaya daripada gundukan kuburan. Mencari lebih banyak umpan meriam adalah alasan utama orang-orang ini datang ke sini, karena ada banyak kelompok kecil yang tersebar yang tidak ingin mengikuti 10 raja. Semua kontestan adalah jenius yang sangat percaya diri, banyak dari mereka yang terlalu angkuh untuk mendengarkan perintah orang lain. Ke-10 raja itu sendiri berasal dari latar belakang yang sangat terhormat. Raja Naga, misalnya, berasal dari laut yang tidak egois. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Yuan Tong menyingkirkan para pembudidaya dengan melenyapkan mereka. Maukah Anda meningkatkan kultivasi Anda sekarang, Tuan? Tanya Simian khawatir. Jika pembudidaya kekosongan yang terurai ada di atas meja, level Lu Yun saat ini tidak akan cukup lagi. Tidak perlu, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Kunci putaran kedua Sovereign Ranking adalah bagi kita untuk memulai dari awal dan melatih diri kita sendiri. Meningkatkan kultivasi kita secara berlebihan agak bertentangan dengan tujuan itu. Setelah pengalamannya yang terbaru, dia melihat maksud dari Sovereign Mate dengan lebih jelas. Jalan masuk, laut darah, dan sekarang yang disebut dunia berdaulat adalah semua cobaan yang dimaksudkan untuk mengasah keterampilan para pembudidaya. Secara khusus, banyak waktu diberikan bagi mereka untuk menghidupkan kembali detail yang lebih baik dari alam sebelumnya yang telah mereka lalui. Kultivasi Lu Yun sendiri sebagian besar berasal dari niat baik yang dikumpulkan oleh pohon kehidupan dan kematian Sal. Pada dasarnya, dia hanya pernah mengalami tingkat pertumbuhan eksponensial dalam semalam dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menghargai hal-hal kecil dari setiap bidang. Meskipun fondasinya sangat stabil dan sempurna berkat niat baik, dia telah memperoleh jauh lebih banyak dari waktunya selama beberapa hari terakhir daripada yang bisa disuarakan sepenuhnya. Dari inti emas hingga roh yang berubah, setiap gradasi di alam kecil secara intrinsik terkait dengan kultivasi yang akan datang setelahnya. Gadis kecil Taois telah sampai pada kesimpulan yang sama, jadi dia juga tidak terburu-buru. Tak satu pun dari itu berlaku untuk Yuan Tong. Semua kekuatannya diilhami dalam fisiknya yang luar biasa. Semakin tinggi kultivasinya naik, semakin kuat tubuhnya. Ayo, mari kita lihat makam lebih dalam. Saya ingin tahu siapa yang dimakamkan di dalamnya.
Jika tulang abadi Dao asal berserakan seperti puing-puing, dan warisan jenius dikubur di gundukan, apalagi yang akan disimpan oleh makam itu. Ketiganya berangkat segera setelah keputusan dibuat. Jalan masuk mereka terhalang oleh sejumlah gunung yang tidak berbentuk. Semua puncak tampak terlalu cacat dan aneh untuk terbentuk secara alami. Beberapa sudah dibuka, sementara yang lain memiliki tumpukan mayat pembudidaya di depan. Semua ini adalah gundukan kuburan untuk yang abadi, kata Lu Yun. Gunung-gunung ini adalah gundukan kuburan. Tidak mungkin. Gadis kecil itu tidak percaya. Orang-orang abadi yang terkubur di dalamnya terlalu penting untuk kuburan mereka, jadi kebencian mereka mengubah gundukan menjadi gunung. Memang, Myriad Formation Summit juga cocok dengan deskripsi itu. Tunggu, Lu Yun mulai menghubungkan titik-titik itu. Jika KTT formasi segudang jatuh dari langit, mungkinkah itu datang dari sini? Dia menarik napas tajam dan ragu-ragu saat dia mengambil gundukan yang menjorok ke langit. Itu terjadi 5.000 tahun yang lalu. Begitu juga Pulau Melayang, ditambah beberapa landmark lain di tempat lain di dunia. Pria muda itu mengerutkan alisnya dan mengarahkan pandangannya ke sekeliling, lebih memperhatikan geografi dan Feng Shui. Myriad Formation Summit tidak mengandung warisan apapun, hanya formasi kebangkitan, sedangkan Pulau Levitating berisi makam ganda Yin Yang Su Xiao-Xiao. Sayangnya, pengamatannya menjadi dingin. Bagaimanapun, tempat ini tidak lebih dari kuburan besar. Roar, tiba-tiba, gemuruh-gemuruh datang dari dalam dunia berdaulat. Seluruh tanah mulai bergetar dan Lu Yun hampir pingsan karena terkejut. Gadis kecil dan Yuan Tong lebih buruk, mereka langsung tersingkir. Pilar besar cahaya abadi meledak ke langit. Cahaya dari gundukan kuburan yang telah digali sebelumnya tidak mungkin bisa menahan cahaya lilin yang menyala-nyala ini. Seluruh dunia bergetar karena gentar, dan banyak orang melirik ke arah itu. Kesempatan sejati akhirnya muncul. Seorang pembudidaya kekosongan puncak yang terurai tiba-tiba berdiri, lalu bergegas menuju cahaya sebagai coretannya sendiri. Apakah seseorang berhasil membuka makam di jantung dunia? Lebih dari 10.000 pembudidaya secara mandiri mengikutinya. 7 hari tersisa sebelum akhir ronde kedua. Semua orang merasakan kesempatan tak terbatas yang dimiliki cahaya ini akan menjadi gelombang eliminasi terakhir sebelum babak berikutnya. Hujan pedang melesat melintasi langit, menggambar jejak keperakan seperti komet Fana. 10 penguasa memimpin kawanan, menuju cahaya dengan kecepatan tinggi. Arus bawah mengalir dan surut di dunia berdaulat. Kenapa kamu tidak pergi untuk kesempatan besar itu di sana? Darah menetes dari sudut mulut gadis kecil itu dan dia tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Pilar cahaya barusan telah melepaskan sejumlah besar kekuatan dan gempa susulan yang sangat besar. Terus terang, kedekatan relatif mereka dengan itu telah menyakiti mereka dengan cukup serius. Lu Yun adalah satu-satunya yang tidak terluka. Meskipun dia berada di ranah inti kehidupan, kekuatannya melampaui kultivasinya. Baginya saat ini, ada sedikit perbedaan antara alam inti dan kekosongan. Demikian pula, dia tidak melihat perbedaan yang signifikan antara energi internal dan kekuatan mistik. Keadaannya telah melampaui belenggu Sovereign Ranking. Meskipun tubuhnya dibentuk oleh Life Glip, dia adalah orang pertama yang menyadari hal itu dan menentukan siapa dirinya yang sebenarnya. Life Glip kemudian menjadi bantuan untuk membantunya memahami sepenuhnya beberapa alam yang dengan mudah dia lewati sebelumnya. Jika aku pergi sekarang, orang yang lewat pasti akan membunuh kalian berdua, kata Lu Yun. Dia menunjuk beberapa mayat di dekatnya sebagai bukti. Mereka milik calon penyergap yang baru saja dia bunuh. Tapi, gadis itu hampir pingsan lagi karena kelelahan. Fokus untuk menjadi lebih baik dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Lu Yun meyakinkannya dengan lambaian tangannya. Gadis kecil itu duduk dengan patuh. Beberapa pil kemudian, dia mulai menambal dirinya sendiri. Dia telah menjaganya selama 13 hari, dia tidak akan meninggalkannya begitu saja di sini. Aku ingin tahu apakah King Han akan ada di sana. Lu Yun bergumam, menatap cahaya di kejauhan. Aku tidak bermaksud melakukan ini. Silvermon Wolf King ingin menangis. Dia menatap benda di depannya, kembali dalam wujud gadis berambut perak walaupun tertegun dan bingung. Pedang panjang berwarna gading melayang dengan tenang di udara, sumber dari pilar cahaya yang menyilaukan. Sebelumnya, King Han dan Wolf King berada di oasis hidup yang penuh dengan kehidupan. Setelah pedang gading muncul, semuanya dimakan oleh cahaya abadi membran mikrokosmos. Tempat mereka berada telah rusak, membiarkan kegelapan di luar membanjiri. Kepanikan tertulis di seluruh wajah Wolf King. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah membunuh kerangka yang berkeliaran. Dia tidak menyangka akan terjadi keributan besar seperti itu. Jangan salahkan dirimu, ini semua karena aku. King Han berdiri, matanya terpaku pada pedang panjang gading. Aku tidak bisa mengambil pedang ini. Di luar, mereka sudah dikelilingi oleh kerumunan pembudidaya yang padat.
10 sosok yang mengesankan melayang di titik tertinggi di udara, dengan dingin menatap semua yang ada di bawah. Mereka tidak bisa melihat King Han atau Silvermon Wolf King, tentu saja. Mereka berdua berada jauh di dalam kuburan. Makam itu retak, dan dunia kecil tempat mereka berada hancur, tetapi tidak sepenuhnya hancur. Masih ada 80.000 pembudidaya di sini. Terlalu banyak. Salah satu dari 10 tiba-tiba menyatakan. Bagaimana menurutmu, tuan-tuan? Membunuh. Yang lain mengikuti dengan tenang. Bunuh siapa saja yang bukan salah satu dari kita. Katanya bagus. Sisanya mengangguk setuju. 10 raja tidak perlu mengotori tangan mereka sendiri. Segera setelah keputusan dibuat, bawahan mereka mulai membersihkan para pembudidaya lainnya. Oh tidak, semuanya, larilah. Mangsa mereka yang ditandai memucat dan tersebar. Tolong, Tuan Monster, saya bersedia melayani. Seorang pembudidaya roh monster berteriak keras. Sangat terlambat. Monster Lord tidak dalam bentuk humanoid. Sebagai monster, tubuh leoninnya terbakar di udara seperti matahari kemasan. Ledakan. Jumlah serangan yang tak terhitung banyaknya menghantam pembudidaya monster, membuatnya menjadi debu. Banyak pembudidaya merasa hati mereka membeku. Lari. Pembantaian besar dimulai di tengah jeritan dan jeritan kaget. Pengikut 10 tuan lebih dari cukup untuk melenyapkan para pembudidaya yang melarikan diri dengan mudah. Para penguasa itu sendiri sekuat yang diizinkan dunia. Meskipun bawahan mereka menjadi lebih kuat dengan melenyapkan yang lain kiri dan kanan, tuan mereka tidak tertandingi. Proses dunia berdaulat disiarkan ke semua kota takdir melalui pemeringkatan. Sepertinya 10 besar sudah diselesaikan. Tentunya, itu pasti 10 raja. 5 pemuda penguasa adalah sejarah. 10 raja adalah masa depan dunia kita. Yang disebut, penguasa pemuda, itu hanya sekejap. Lagi pula, mereka tidak bertahan lama. Banyak makhluk abadi yang penting menghela nafas saat mereka menyaksikan. 10 raja semuanya berasal dari faksi yang sangat kuat di dunia abadi. Mereka memiliki dukungan dan perlindungan yang tak tertandingi, cukup untuk membuat potensi pembalasan dari pembantaian mereka di dalam dunia berdaulat menjadi lelucon. Khususnya, baik Wu Tulong, Mo Qitian, maupun Zichen tidak termasuk di antara 10 raja. Mereka adalah kontestan di Sovereign Ranking, tetapi tidak membuat nama untuk diri mereka sendiri di luar itu. Itu sangat kontras dengan kinerja bangga mereka 3 tahun sebelumnya. Memang, mereka terpaksa bergabung dengan pihak Tuan Manusia hanya untuk bertahan hidup. Agak tak terbayangkan, mengingat partisipasi mereka dalam pemulihan bunga Dao. Sayang sekali tentang Wolf King muda. Jika manusia itu tidak memperbudaknya, akan ada satu lagi. Banyak roh monster meratapi nasib jenius saudara mereka. Jika bukan karena King Yu, Wolf King tidak diragukan lagi akan naik ke puncak sebagai raja lain. Tetapi pengalamannya dalam kultivasi menahannya. Saat bunga Dao mekar, dia baru saja mencapai semangat yang baru lahir. Tunggu, di mana adalah Wolf King, anyway? Di mana King Yu itu? Seseorang menyuarakan kebingungan mereka. Gambar dari peringkat tidak menunjukkan mereka berada di manapun, tetapi nama mereka tetap berada di peringkat yang tepat. Mereka masih di babak kedua. Lihat, dunia berdaulat menyusut. Yang lain berteriak kaget. Memang, batas-batas dunia berdaulat menyusut. Perbatasan dan gundukan pemakaman berangsur-angsur tenggelam ke dalam kegelapan yang tak terbatas saat jalan masuk yang telah membawa mereka ke sana memutuskan hubungannya. Dunia yang menyusut memaksa banyak pembudidaya keluar dari persembunyian, mengharuskan mereka mengambil bawahan 10 tuan. Hasilnya sangat berdarah. Tidak ada yang bisa lolos dari takdir tersingkir, meskipun mereka membawa beberapa musuh bersama mereka. Seiring berjalannya waktu, jumlah pembudidaya di dunia berdaulat berkurang. Beberapa pembudidaya yang sangat kuat dipaksa untuk melangkah maju menentang 10 tuan. Namun, para bangsawan itu sendiri tidak bergerak sedikit pun. Mereka menunggu dengan napas tertahan dan antisipasi penuh semangat untuk warisan kuno makam itu akhirnya muncul. Retakan yang melebar di makam itu melepaskan cahaya yang berkilauan dalam jumlah yang semakin banyak. Melalui pancaran cahaya, mereka bisa melihat pedang gading dan 2 sosok di sampingnya. Gadis berambut perak yang merupakan Silvermon Wolf King memandang King Han dengan heran. Mengapa? Mengapa tidak mengambil harta itu ketika itu ada di sana? Ini adalah pedang Dao. Begitu saya mengambilnya, saya tidak akan lagi menjadi diri saya sendiri. Perak melintas di mata King Han ketika mereka duduk di pedang. Mengambilnya akan memasukkan emosinya dan segala sesuatu yang membuatnya menjadi individu. Dia akan menjadi tidak lebih dari Dao Sovereign, diatur oleh Dao Abadi. Pada akhirnya, dia akan menjadi kehendaknya. Ini adalah jebakan untuk King Han. Siapapun yang menginginkannya dipersilakan. King Han kembali membaca bukunya. Gadis itu berubah kembali menjadi serigala kecil dan meringkuk ke manusia. Kehendak bunga Dao berdenyut melalui King Han,
mendesaknya untuk mengambil pedang dan menjadi penguasa Dao sejati. Namun, tampaknya juga ada kekuatan tandingan pada saat yang sama, menjaga keinginan agar tidak terlalu mempengaruhi gadis yang menyamar. Jade Ite Manor, Kota Takdir. Gelong membuka matanya dan menguap dengan santai, sesosok hitam melintas di matanya. Aneh, mengapa lukaku semakin memburuk, bukannya sembuh? Yuan Tong telah sembuh total, sementara kulit biarawati kecil itu tetap sakit dan kehadirannya melemah setiap menit. Kamu telah menderita cedera Dao dalam rohmu yang baru lahir. Cahaya hitam melintas di mata Lu Yun saat dia dengan hati-hati mengamati kondisinya, alisnya berkerut. Apakah kamu mencoba merekam cahaya abadi dengan rohmu yang baru lahir? Kepalanya tersentak kaget saat pemahaman melandanya. Semangat unik yang baru lahir dari biarawati kecil itu menunjukkan potensi besar. Apapun yang dia lihat, dia bisa meniru dengan semangatnya yang baru lahir. Begitulah cara dia menggunakan Fast Dragon Saturner milik Lu Yun dan bakat alami Silvermoon Wolf King. Dia berhasil merekam banyak warisan kuno dari pancaran cahaya abadi yang membubung dari gundukan pemakaman di dunia berdaulat. Namun, yang satu ini terlalu kuat. Biarawati kecil itu gagal mencatat warisan itu, dan malah menderita cedera Dao dalam jiwanya yang baru lahir. Biarawati kecil itu putus asa. Apakah itu berarti aku sekarat? Aku akan tersingkir. Gemerincing. Tanpa basa-basi lagi, dia segera membuang semua warisan kuno yang dia peroleh selama kompetisi dan mendorongnya ke Lu Yun. Lu Yun berhenti. Apa yang kamu lakukan? Saya ditakdirkan dalam kondisi ini. Lebih baik kamu membawa ini, karena aku tidak bisa membawanya bersamaku. Budidaya yang dipelihara selama kompetisi dapat dibawa keluar dengan kontestan setelah mereka tersingkir, tetapi setiap item, di luar yang mereka bawa ke kompetisi, akan tertinggal. Terkutuk, Lu Yun tersenyum kecil. Ini hanya sedikit cedera Dao. Kamu akan baik-baik saja. Jadi beberapa ikan telah menyelinap melewati kita. Sebuah suara menggeram, diikuti oleh selimut energi pedang yang menyilaukan turun ke atas mereka bertiga. Alam kosong. Jantung Lu Yun berdebar kencang. Mereka bersembunyi di dalam celah di gundukan kuburan besar, lolos dari berbagai deteksi. Namun, pembudidaya alam hampa telah menemukan mereka dengan sekali pandang. Itu memakan waktu dan energi untuk mengatur formasi di sini, jadi Lu Yun hanya menyiapkan formasi penyembunyian kehadiran sederhana, yang tampaknya tidak cukup untuk menyembunyikannya dari seorang pembudidaya alam kosong. Gur, sambil menggeram, gorila punggung perak mengangkat batang besinya dan menyerang energi pedang yang datang. Lu Yun menendangnya keluar. Bam! Ledakan yang menghancurkan bumi mengguncang daerah itu saat gundukan kuburan diratakan dengan tanah. Lu Yun memelototi penyerang mereka. Tangan berdarah menghalangi serangan yang akan datang. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan seni tempur apapun di saat yang panas, dia melingkarkan atlas pedang di sekitar tangannya dan mengangkatnya untuk menghadapi tebasan. Bagaimana seorang pembudidaya inti asal memblokir serangan saya? Tinggi dan kekar, pembudidaya alam kosong yang dibangun secara atletis memegang pisau emas besar dan menatap Lu Yun dengan heran. Meskipun dia berwujud manusia, tanduk di kepalanya menunjukkan bahwa dia adalah roh monster. Jadi itu jenius yang hebat. Sayang sekali bahwa Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Aku akan mengirimmu keluar diriku sendiri. Mengaum, roh monster itu mengembangkan pedangnya dengan kombinasi seni tempur. Senjatanya meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari tebasannya meninggalkan luka yang dalam di bumi, dan gundukan kuburan yang digali mulai runtuh. Biarawati kecil itu secara refleks menatap energi pedang, tetapi Lu Yun dengan cepat menutupi matanya. Rohnya yang baru lahir telah mengalami cedera Dao yang serius. Jika dia mencoba merekam seni tempur, bahkan dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Astaga! Dengan lambaian tangannya, sebuah atlas terbang keluar dan berubah menjadi sungai energi pedang yang mengembang dan memenuhi udara. Tebasan yang kuat menghantam atlas pedang dengan sangat ganas, tetapi tenggelam tanpa suara ke dalamnya seperti lautan. Mustahil. Ekspresi gelap, roh monster itu membuat tebasan kuat lainnya pada atlas yang tidak terlihat. Mati. Lu Yun gemetar, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia membuat segel tangan dan mengubah 1080 pedang terbang di atlas menjadi formasi pedang. Dia telah menemukan cara untuk melakukan ini melalui eksperimen selama beberapa hari terakhir. Sword atlas sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk memperkuat seni atau teknik tempur apapun. Lu Yun dengan demikian memilih formasi pedang, daripada samudra kosmik tak berujung. Bersenandung. Formasi diaktifkan dengan deru lembut. Dalam sekejap mata, formasi itu membuat roh monster menjadi abu. Semua warisan dan harta karun kuno yang dia kumpulkan, termasuk gelai emas, jatuh ke tanah. Lu Yun mengambilnya dengan lambaian tangannya. Kemudian, sensasi melewati tubuhnya.
Membunuh seorang pembudidaya alam hampa yang dirasakan telah mendorong kultivasinya lebih jauh ke alam roh yang baru lahir. Ambil ini dan sembuhkan lukamu. Lu Yun melemparkan sebotol obat ke biarawati kecil itu. Itu adalah salep obat yang telah disempurnakan oleh Su Xiaoxiao sebelum dia berangkat ke Sovereign Med. Meskipun itu bukan pil, itu lebih efektif daripada banyak pil abadi. Gadis itu akan dapat pulih sepenuhnya dengan obat ini. Di dekat makam, sesosok tubuh langsing berbalik dan melihat ke kejauhan. Kakakku telah dieliminasi, katanya dengan cemberut. Seseorang bersembunyi di bayang-bayang. Ini adalah seorang kultivator berpakaian ungu dengan satu tanduk emas ungu di kepalanya. Dia dikenal sebagai Raja Petir, salah satu dari 10 penguasa alam, dan telah mencapai puncak alam hampa yang tak terurai. Ancaman tersembunyi itu harus disingkirkan, geram Monster Lord. 10 penguasa adalah saingan, tetapi mereka telah mencapai kesepakatan agar mereka semua memasuki babak final dan akan mempertahankan gencatan senjata sementara sampai babak ketiga dimulai. Jika tidak, orang lain akan menuai keuntungan jika mereka saling menghancurkan satu sama lain. Heming, temukan pengintai kita dan bunuh mereka, kata Raja Guntur kepada salah satu bawahannya. Dipahami, sosok itu pergi sementara retakan di makam terus meluas. Dengan kepergian Heming, perhatian Raja Guntur kembali ke makam di hadapannya. Heming jauh lebih kuat dari saudaranya, dan kekuatannya sekarang diperkuat oleh harta karun kuno yang dia temukan di gundukan sebelumnya. Dia benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Saat ini, Raja Guntur tidak berani meninggalkan tempat ini. Setelah makam itu sepenuhnya terbuka, 9 penguasa lainnya pasti akan melanggar kesepakatan mereka sebelumnya dalam perkelahian gila untuk warisan di dalamnya. Mereka telah membentuk kesepakatan di tempat pertama hanya karena mereka berasumsi bahwa tidak ada yang bisa memecahkan makam. Tidak ada yang mengira itu akan terbuka dengan sendirinya. Siapa mereka berdua di dalam makam? Bagaimana mereka bisa mengabaikan harta yang begitu kuat seperti itu? Raja Guntur mengerutkan alisnya dan menyipitkan mata tajam pada 2 sosok kabur yang muncul di samping pedang Dao. Itu adalah manusia dan serigala. Bisakah itu menjadi perwujudan roh yang melekat pada makam? Tidak ada yang percaya bahwa duo itu mungkin adalah pembudidaya. Jika ya, mengapa mereka mengabaikan pedang di samping mereka demi membaca? Aneh. Monster Lord terguncang oleh apa yang dilihatnya, dan pupilnya yang berwarna biru cerah melebar karena takjub. Serigala kecil itu, serigala itu sangat mirip dengan Silver Blaze, Silvermon Wolf King. Silver Blaze adalah nama asli si serigala. Monster Lord adalah roh singa emas, bangsawan dari garis keturunan emas karena Silvermon Wolf King termasuk di antara garis keturunan perak. Namun, mereka jauh lebih banyak daripada saudara-saudara mereka yang argen. Kedua suku itu adalah teman lama, jadi tidak mengherankan sama sekali bahwa Monster Lord akan mengenali serigala. Semangat perak, Silvermon Wolf King yang dijinakkan oleh manusia. Thunder Lord melirik dengan cemoohan. Meskipun dia adalah roh monster seperti Monster Lord, kedua Lord itu berasal dari faksi yang berbeda. Raja Guntur berasal dari 10 negeri, sedangkan Raja Monster berasal dari Pulau Melayang. Sementara roh monster dengan sudut pandang yang berbeda tidak akan meledak menjadi perang terbuka saat bertemu satu sama lain, mereka jauh dari damai satu sama lain. Monster Lord tampak sedikit kesal. Jika itu benar-benar Silver Blaze, geramnya, manusia di dekatnya pasti King Yu. Kalian semua pasti telah melihat keributan ketika King Yu menerobos ke alam hampa. Meskipun bunga Dao telah menghilang, fenomena yang dipicunya jauh lebih besar daripada fenomena kita. 10 raja tidak berutang perawakan mereka yang tak terkalahkan semata-mata karena peluang yang mereka peroleh. Bahkan sebelum datang ke sini, mereka adalah ahli yang tak tertandingi dalam hak mereka sendiri pembudidaya alam kosong yang dibaptis oleh bunga Dao. Kalau begitu, mengapa King Yu tidak mengambil pedang abadi? Para bangsawan lainnya bertanya-tanya. Semakin banyak makam dibuka, semakin terang cahaya pedang Dao bersinar. Demikian juga, siluet King Han dan Silver Blaze semakin tajam menjadi fokus. Itu benar-benar mereka. Monster Lord berdesir dengan kekuatan yang ganas dan bulunya terbakar dengan sangat mencolok. Jika kita membunuh King Yu, Silver Blaze akan kembali kepada kita. Thunder Lord tiba-tiba memucat. Heming sudah mati. Ekspresinya menjadi sangat jelek memang. Sayangnya, godaan kesempatan di sini menambatkannya dengan kuat di tempatnya. Ying Ye, kamu dan 2 saudaramu pergi. Bawalah 100 pembudidaya roh bertransformasi puncak bersamamu. Waspadalah. Ya, tuanku. 3 pembudidaya tabah mematuhi perintah, berangkat dengan 3 garis cahaya. Ketiga bersaudara itu adalah ahli terkuat di bawah komando Raja Petir. Mereka semua adalah pembudidaya kekosongan yang dirasakan puncak di ambang alam berikutnya. Gabungan, mereka lebih kuat dari kebanyakan pembudidaya kekosongan yang terurai.
Pasti ada beberapa dari mereka yang tersembunyi di sekitar, dan tidak satu pun dari 10 bangsawan ingin menjadikan mereka musuh. 10 raja juga telah mengurai kekosongan bawahan itu sendiri. Ini cenderung menjadi kerabat jenius mereka. Adik laki-laki Raja Guntur, misalnya, telah diberi banyak bantuan untuk mencapai alam hampa yang tak tergoyahkan. Ledakan, langit dan bumi bergetar hebat sekali lagi. Pilar kedua dari cahaya abadi meledak ke langit, menggemakan kecemerlangan yang pertama. Apa di dunia ini? 10 raja dan bawahan mereka menoleh dengan takjub. Yingye dan saudara-saudaranya sudah mati, mereka mati di sana. Raja Guntur menunjuk ke cahaya baru, benar-benar bingung. Apakah saya salah paham? Bukankah itu kultivator yang kuat, tetapi kesempatan lain? Dia tergagap, mengerutkan kening. Adikku dan aku memiliki hubungan telepati. Dia memang mati di tangan seorang kultivator tapi di sini atau di sana. Kedua pilar itu cukup untuk membuat siapapun menjadi hiruk-pikuk. Pilar kedua berjarak kurang dari 400 km dari tempat mereka berada. Untuk pembudidaya alam kosong ini, itu sama sekali bukan jarak. Terlebih lagi, pilar baru itu lebih cerah dan lebih kuat itu jelas memegang warisan superior. Aku tidak peduli lagi. Aku akan melihat sendiri apa itu. Raja Guntur menggertakkan giginya dan meluncur ke arah pilar kedua setelah tergesa-gesa. Makam ini masih membutuhkan waktu untuk terbuka sepenuhnya. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Tuan-tuan lainnya membagikan idenya. Mereka dan bawahan mereka mengalir lagi pula, lebih cerah biasanya berarti lebih baik. 10 raja sangat dekat satu sama lain dalam kekuatan. Orang yang menerima warisan terkuat pasti akan melampaui yang lain dan menjadi nomor 1 di Sovereign Ranking. Boom! Bayangan buku Dao muncul di pilar baru. Tanda emas berkilauan di halamannya, memberikan kebijaksanaan luar biasa kepada calon pembacanya. Itu sudah cukup untuk menghilangkan reservasi para lord yang tersisa dan mereka berlari menuju pilar kedua dengan kecepatan tinggi. Warisan makam tidak menunjukkan manifestasi seperti itu. Warisan baru itu pasti lebih kuat. Jika 10 raja menuju ke sana, tempat ini akan menjadi pilihan yang mudah bagi kita semua. Setelah pertimbangan yang cukup, para pembudidaya kekosongan yang tersisa memutuskan untuk tetap tinggal. 10 penguasa semuanya adalah puncak dunia kosong yang belum terpecahkan. Meskipun para pembudidaya, pemberontak, berada di kekosongan yang terurai juga, ada celah antara mereka dan para bangsawan. Ketidaktertarikan dalam konflik jelas saling menguntungkan. Penggarap kekosongan yang terurai ini hampir tidak bisa berharap untuk mengalahkan 10 raja, jadi mereka harus puas dengan yang terbaik kedua. Ini adalah gundukan kuburan yang hancur. Ketika para bangsawan dan pengiringnya datang ke pilar kedua, mereka menemukan sebuah gunung yang telah digali terbuka. Kobaran cahaya abadi memenuhi langit di atas kepala. Dari buku Dao, suara pembacaan kitab suci bisa didengar. Banyak pembudidaya yang tiba di tempat itu merasa terhibur dan ditenangkan oleh suara-suara itu. Pasti ada makam di bawah gundukan pemakaman, pintu masuknya ada di sana. Seseorang melihat sebuah gua hitam di kaki gundukan itu. Kamu, masuk ke dalam dan lihat. Singa emas yang merupakan raja monster melemparkan seorang pembudidaya manusia ke arah gua. Manusia itu melihat ke arah tuannya sendiri, hanya untuk menemukan wajah pria itu tanpa ekspresi. Menggigil, dia berjalan ke dalam gua dan takut akan yang terburuk. Gemuruh. Ada nada tinggi lalu tidak ada sama sekali. Dia meninggal. Tuan manusia melirik ke arah Sovereign Ranking. Orang yang mereka kirim sudah keluar. Adik laki-lakiku, Heming, dan saudara-saudara Yingye, semuanya pasti mati di sini. Suara Thunder Lord sangat dingin. Saudara-saudara Yingye meninggal di sini juga. Mungkinkah ada sesuatu yang menakutkan di dalam? Renung Tuan manusia. Risiko dan peluang sering kali berjalan beriringan. Ketika kami menggali gundukan kuburan, tidak ada kekurangan undead yang menghadang kami. Pasti ada yang sangat kuat di sini juga, kata singa emas. Lebih tepatnya, dia mengacu pada kerangka. Ketika para pembudidaya pertama kali datang ke sini, mereka naik level dengan memburu kerangka grosir. Aku akan melihat ke dalam. Siapa yang bersamaku? Singa itu meludahkan bola aureate dari mulutnya dan dengan angkuh menyapu pandangannya ke seluruh bangsawan lainnya. 9 penguasa lainnya tetap tidak berkomitmen dan tidak menjawab. Meskipun kesepakatan mereka di atas kertas untuk tidak bersaing satu sama lain sebelum putaran ketiga, mereka tentu tidak keberatan dengan kesempatan untuk menyingkirkan pesaing yang tidak waspada. Bola yang diludahkan oleh Monster Lord adalah kutukan bagi semua undead. Menggunakannya, singa emas memotong jalan kemanapun dia pergi. Dia adalah orang pertama yang mencapai kehampaan yang tak terpecahkan, dan orang pertama yang menyatakan dirinya sebagai tuan. Jika ada hantu atau entitas lain di bawah gundukan itu, Raja Monster yakin untuk tetap tidak terluka. Bahkan, dia bisa mengarahkannya untuk menyerang yang lain. Sambil tertawa terbahak-bahak,
singa itu melangkah masuk ke dalam gua, dengan kepala terangkat tinggi dengan penuh percaya diri. Singa bodoh itu bisa terus maju. Aku ragu warisan abadi kuno akan menjadi miliknya dengan begitu mudah. Raja Guntur menggeram dengan gigi terkatup. Dentang, dentang, dentang. Sesaat kemudian, gua itu bergema dengan hiruk-pikuk suara yang memekakkan telinga dan raungan Leonin yang marah. Bajingan, para bangsawan lainnya mendengar teriakan singa. Bayangan berkilau terbang keluar dari gua beberapa meter sebelum jatuh ke tanah. Orb Fajar Aureateku. Singa itu melolong, lalu menerkam kembali ke dalam gua. Apa? Apa yang terjadi di sini, tepatnya? Yang lain benar-benar bingung. Bang! Sebelum mereka bisa bereaksi sepenuhnya, setumpuk perak terbang keluar dari gua seperti yang dialami singa emas beberapa detik sebelumnya. Kali ini, itu adalah gorila punggung perak 6 meter dengan lengan besar beriak yang memanjang melewati lututnya. Gorila tampak sangat berbeda dari spesimen umum dari jenisnya. Bulunya bersinar dengan cahaya metalik, dan ada tanda di dahinya dalam bentuk bulan sabit. Terlepas dari kultivasi kekosongan yang dirasakan, itu memancarkan aura luar biasa yang menyaingi para penguasa kekosongan yang terurai. Sial, itu sangat kuat. Keluh gorila itu, sebelum ia juga bergegas kembali ke dalam gua. Tanah mulai bergetar. Krekum, gua itu sendiri runtuh. Kami salah paham. Tidak ada mayat hidup di dalam gundukan kuburan, hanya gorila punggung perak itu. Itu pasti bertanggung jawab atas pembunuhan Yingye dan yang lainnya. Thunderlord adalah orang pertama yang menyadari apa yang terjadi. Gorila itu barusan adalah Yuan Tong. Pengkhianat gorila punggung perak. Teriak seekor gorila punggung perak. Yuan Tong telah membelot ke Shidekik King Yu, dan sekarang dengan seorang biarawati manusia kecil. Pembicaranya tidak lain adalah Silver Snow, jenius tercantik dan terhebat dari rasnya. Oh, itu orang-orang itu. Tuan manusia melotot. Dia membelah batu yang hancur dengan semburan cahaya pedang, lalu menyerbu masuk juga. Setelah mereka, tuan-tuan lainnya tidak jauh di belakang. King Han menyimpan buku di tangannya dan melihat pilar cahaya kedua. Dia tahu aku di sini, gumamnya. Hah, Silver Blaze tidak mengerti. Itu bukan cahaya abadi. Itu ringan dari formasi. Mata King Han berkilauan dengan cahaya bintang, sebuah kosmos di dalamnya. Ini pengalihan, untuk menarik sebagian besar pembudidaya di sana. Haruskah kita pergi membantu? Silver Blaze menjadi cerah dan melompat ke bahu King Han. Tidak perlu, gadis yang menyamar menggelengkan kepalanya. Seluruh Sovereign Ranking hanyalah lelucon baginya. Jika dia mau, dia bisa melenyapkan semua pembudidaya lain di sini di tempat. Mata Wolf King melebar dan dia melongo melihat teman seperjalanannya. Meskipun mereka telah memasuki makam ini segera setelah mereka tiba, mereka sangat menyadari apa yang terjadi di dunia luar. 10 penguasa semuanya adalah ahli kehampaan yang terurai, hanya setengah langkah dari kehampaan yang kembali. Ada beberapa ahli yang lebih tersembunyi seperti mereka, meskipun mereka lebih suka tinggal di bayang-bayang. Di dunia luar, sejumlah ahli kekosongan yang dirasakan telah membuktikan diri dengan membunuh Dewa Emas. Eksploitasi Lu Yun dari masa lalu cukup umum, saat ini, dan praktisi alam kosong yang terurai dan kembali hanya akan lebih kuat. Dari mana kepercayaan nyonyanya pada Lu Yun berasal? Bisakah dia benar-benar melenyapkan semua pembudidaya lain di sini jika dia mau? Silver Blaze tidak bisa mempercayainya. Dunia saat ini tidak akan pernah mengerti apa artinya jalur tambahan menjadi raja. Sudut mulut King Han melengkung ke atas. Jika diri sendiri tidak mencukupi, tidak ada yang salah dengan bantuan dari luar. Utama atau tambahan tidak masalah, selama itu membantu. Di dalam gua ada dataran terbuka yang luas. Di sisi yang berlawanan adalah jalan keluar ke tempat lain. Gorila punggung perak melambaikan tongkatnya yang berkilauan dengan mengancam. Ada memar di sekujur tubuhnya, tapi itu tidak menghentikannya untuk menjaga pintu masuk dengan resolusi yang meningkat. Kalian anak-anak guk-guk yang mengeong, kalian semua mengeroyokku. Kenapa kamu tidak mendatangiku satu per satu? Teriak gorila. 10 raja agak terkejut. Mereka semua adalah pembudidaya kekosongan puncak yang terurai, yang masing-masing cukup kuat untuk mengalahkan keabadian emas. Namun ke-10 dari mereka bersama-sama tidak bisa mengalahkan gorila Silverback yang satu ini. Terlepas dari upaya terbaik mereka, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Sejak kapan Yuan Tong menjadi sekuat ini? Silver Snow terkesiap. Meskipun Yuan Tong adalah gorila berbakat di antara jenisnya, dia jauh dari yang paling cerdas. Dia berasal dari asal-usul dasar, dan tidak memiliki perlindungan bagi orang lain untuk menganggapnya sangat penting. Jika Wolf King muda tidak membawanya, sangat tidak mungkin bahwa Silverback akan menghadiri Sovereign Match dengan sendirinya. Namun, Yuan Tong saat ini telah mencapai kekosongan yang dirasakan. Selanjutnya, dia menahan Tuan 1 lawan 10. Apa hasil yang luar biasa? 10 raja merenung dan melotot.
Meskipun mereka menahan diri untuk alasan mereka sendiri, tetap memalukan bagi mereka untuk digagalkan oleh gorila punggung perak. Kesepuluh dari mereka adalah jenius mutlak yang telah memoles diri mereka sendiri, daripada fokus membekon buta untuk menerobos. Kultivasi mereka semua telah mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. Sebagai perbandingan, budidaya gorila punggung perak sangat cacat sehingga mata mereka sakit untuk melihatnya. Meskipun telah mencapai alam hampa, ia tidak memahami esensi alam sama sekali. Namun demikian, kekuatan fisik Yuan Tong sangat luar biasa, dan batang besi yang dipegangnya sangat berat. Berayun dengan kedua tangan, ia mampu mengirim kekuatan jutaan kilogram ke lawannya, kekuatan yang cukup untuk menyaingi salah satu penguasa. Ini tak mungkin. Mata emas singa emas menjadi pucat saat terengah-engah, mengejutkan ekspresi utama di wajahnya. Garis keturunan menentukan kekuatan roh monster. Garis keturunan emas lebih kuat daripada garis keturunan perak, dan singa emas adalah yang terbesar dari suku garis keturunan emas. Hanya Silvermon Wolf Kings, yang menonjol dari suku keturunan perak lainnya, yang bisa menyainginya. Namun, gorila punggung perak telah mengalahkannya dan merampas harta pribadinya, Aureate Dawn Orb yang menolak kejahatan. Itu pasti warisan kuno yang terkubur di sini. Seru Tuhan manusia. Gorila Silverback pasti mendapatkan bagian darinya. Kalau tidak, tidak mungkin sekuat ini. Yuan Tong telah lama ditinggalkan oleh jenisnya. Itu telah menjadi kultivator alam roh yang baru lahir selama bertahun-tahun sebelum memasuki Sovereign Mate, potensinya telah lama habis. Satu-satunya penjelasan untuk perubahan mendadaknya adalah warisan kuno. Pengamatan Tuan manusia membuat gusar para pembudidaya lainnya. Bunuh itu. Salah satu dari mereka memanggil. Dalam sekejap, energi pedang membanjiri tempat terbuka kecil itu. Bajingan tak tahu malu. Yuan Tong menggeram dan menghilang ke dalam gua kecil di belakangnya. Para pembudidaya lainnya buru-buru menarik kembali serangan mereka dan mengejarnya. Oh, mereka memekik berhenti dengan bingung saat tempat terbuka yang sangat mirip dengan yang sebelumnya menyambut mereka. Faktanya, itu identik dengan yang baru saja mereka keluarkan. Itu adalah tempat terbuka berukuran sedang dengan gua yang sama di ujungnya. Yuan Tong berjaga-jaga dengan tongkat emas, menatap 10 raja dan pengikut mereka dengan setengah tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Gumam Tuan manusia, ekspresinya tegang. Apakah kita sudah memasuki makam? Kita akan tahu segalanya saat kita menangkap gorila. Geram Raja Guntur, meredam sarafnya. Jangan menahan. Lakukan. 10 raja bekerja bersama-sama lagi. Di antara pengikut mereka, beberapa telah ditinggalkan di makam sebelumnya, tetapi sebagian besar telah mengikuti mereka di sini. Yuan Tong tidak lari, tetapi menghadapi 10 raja lagi. Namun, para lord menggunakan serangan terkuat mereka kali ini, melemparkan gorila itu dari kakinya dan melukainya ke titik di mana ia memuntahkan seteguk darah berbintik-bintik dengan cahaya perak. Pengembalian leluhur. Wajah Silver Snow menegang saat melihat darah. Meskipun gorila punggung perak berasal dari garis keturunan perak, mereka jauh dari sumbernya. Bintik-bintik berkilau dalam darah Yuan Tong adalah bukti bahwa dia entah bagaimana, tak terbayangkan, mengambil langkah mundur ke akar mereka dan kekuatan sejati nenek moyang mereka. Sialan kau pengecut menyedihkan, 10 melawan aku kecil yang malang lagi. Gerutu Yuan Tong. Itu berbalik dan menyelam ke dalam gua di belakangnya. Kejar itu. 10 raja tidak punya pilihan selain mengejar. Perut mereka turun ketika mereka memasuki gua. Apa yang terjadi di sini? Mereka telah kembali ke tempat yang sama lagi. Tempat terbuka yang sama, gua yang sama, dan Yuan Tong yang sama. Apakah ini semua ilusi? Apakah kita tersandung ke dalam formasi di makam? Itu bukan formasi, tapi tata letak Feng Shui. Ghost Hit Wall, seperti yang biasa disebut kembali di bumi. 10 raja dan pengikut mereka adalah elit dari faksi yang berbeda dan terlalu jeli untuk dibodohi oleh formasi biasa. Namun, tata letak Feng Shui adalah cerita yang berbeda. Bahkan master formasi terbesar di dunia tidak akan dapat melihat melalui mereka jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan. Ghost Hit Wall membodohi indera dan membuat para pembudidaya berputar-putar. Semuanya kecuali gorila punggung perak itu palsu. Di dalam gundukan pemakaman, Lu Yun telah menggabungkan cahaya formasi dengan tata letak Feng Shui untuk meniru cahaya abadi yang bergelombang. Di sampingnya ada layar air besar. Dia dan biarawati kecil itu berdiri di dekatnya, mengamati para pembudidaya dipimpin dalam pengejaran yang sia-sia. Betapa mengesankan, desa biarawati kecil itu. Aku tidak bisa mendeteksi jejak formasi. Jika Anda bisa menjebak mereka semua dengan formasi, mengapa Anda tidak membuat formasi yang membunuh dan menyingkirkan mereka semua? Kegembiraan mengalir di wajahnya, sama seperti apa yang dilakukan saudara-saudara Lin. Tersenyum kecut, Lu Yun melambaikan tangan sebagai penolakan. Jika aku melakukan itu, Jadaite Manor akan rata dengan tanah di detik berikutnya.
Kentut-kentut tua di luar itu semuanya munafik, terlepas dari fasad kesopanan mereka. Orang-orang sombong yang disebut 10 raja ini adalah orang-orang jenius yang telah mereka kembangkan dengan susah payah. Jika saya melenyapkan mereka semua, mereka akan merobek selubung tipis keramahan mereka dan membalas dendam karena mereka tidak akan rugi apa-apa. Dia mengangkat bahu. Biarawati kecil itu menatapnya dengan heran. Pertemuan berdaulat ini hanyalah lelucon. Tidak ada aturan menjaga ketertiban sama sekali. Jenius sejati dari latar belakang sederhana semuanya terbunuh segera setelah mereka tiba di provinsi kehidupan, bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk mendapatkan life glip. Saya menjadi sasaran segera setelah saya menunjukkan kultivasi ranah kosong saya di Destiny City, dan JDIT Manor dikepung ketika King Yu menerobos. Jika bukan karena kristal abadi yang saya miliki, kami pasti sudah dibantai sejak lama. Ekspresi Lu Yun berubah mengejek. Mereka mungkin juga membiarkan orang-orang tua aneh itu melakukan pembunuhan besar-besaran. Siapapun yang paling banyak membunuh pemuda akan menduduki peringkat teratas Sovereign Ranking. Dia tidak pernah menganggap serius pertemuan berdaulat ini. Jika tubuh aslinya tidak masih di luar, dia pasti sudah lama memulai pembantaian kontestan lain. Kota takdir. Beberapa abadi memerah bit merah dalam menanggapi Lu Yun memanggil mereka, sementara yang lain mempertahankan wajah tanpa ekspresi. Lebih, bagaimanapun, jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Selidiki mereka. Geraman abadi. Kita perlu mencari tahu siapa King Yu dan sahabat karibnya. Lu Yun secara efektif menamparkan semua wajah mereka dengan seluruh dunia sebagai saksi lebih buruk, dia benar. Lebih dari 10.000 jenius telah mati secara memalukan sebelum pertemuan berdaulat. Faktanya, beberapa makhluk abadi datang dengan satu-satunya tujuan untuk membunuh para jenius. Munculnya alam hampa telah membuat banyak makhluk abadi putus asa dan putus asa akan masa depan. Itu juga alasan mengapa faksi-faksi besar tidak menetapkan aturan apapun sebelumnya, atau menghentikan satu sama lain untuk bertindak berlebihan. Mereka ingin para jenius dari faksi non-mainstream mati agar kekuasaan tetap berada di tangan segelintir orang terpilih. Ini bukan Lu Yun dari Provinsi Senja, kata seorang lelaki tua dari salah satu dari 9 jurusan. Mata-mata kursi ini di Senja mengatakan bahwa Lu Yun dan King Han belum meninggalkan provinsi. Apakah itu benar-benar Lu Yun di Provinsi Senja? Beberapa sangat tidak mau percaya itu. Jika si Deki King Yu benar-benar adalah Lu Yun, kebanyakan dari mereka memiliki alasan yang sangat bagus untuk membunuhnya terutama House Donglin, Pengadilan Laut Utara, dan mereka yang kehilangan origin Dao Immortals kepadanya. Bahkan penguasa kota takdir tidak akan bisa menghentikan mereka. Kami telah mengujinya, kata lelaki tua itu dengan sangat yakin. Itu memang Lu Yun. 430. 10 raja, dan sebagian besar pengikut mereka, terjebak dengan kuat dalam tata letak tembok hantu-hantu Lu Yun. Gorila punggung perak tetap dalam tata letak untuk membingungkan mereka, sementara Lu Yun dan biarawati kecil itu dengan tenang melarikan diri. Secara alami, Lu Yun tidak mencari King Han. Cahaya abadi di kejauhan tetap terang. Dengan mata spektralnya, Lu Yun bisa melihat King Han diam-diam membaca buku, ditemani oleh serigala bulan perak. Merasakan tatapan Lu Yun, gadis yang menyamar itu mendongak dan berkedip. Senyum kecut bermain di bibir Lu Yun. Sekarang apa? Tanya biarawati kecil itu. Dia telah menyalin beberapa seni tempur 10 raja ke dalam rohnya yang baru lahir sementara dia melihat mereka melawan gorila punggung perak melalui layar air, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Tentu saja kami akan menyerbu beberapa gundukan kuburan. Lu Yun tersenyum pada gundukan pegunungan di daerah itu. King Han benar apa yang dia butuhkan adalah fondasi yang kokoh. Dia harus terus mengumpulkan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Meskipun dia telah menyerbu Istana Laut Utara dan mencuri tanah leluhur House Donglin, dan dengan demikian dibanjiri kekayaan besar dan kristal yang tak terhitung jumlahnya, dia masih kekurangan sumber daya. Utusan samsaranya sangat kuat, dan dia memiliki beberapa dewa abadi bahkan dewa abadi misterius yang melayaninya. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dikumpulkan oleh faksi-faksi besar selama puluhan ribu tahun terakhir. Itu bukan hanya tentang kekayaan atau garis keturunan. Faksi-faksi itu telah membangun sistem warisan mereka sendiri. Bahkan jika mereka dihancurkan suatu hari, selama warisan mereka tetap ada, mereka memiliki peluang untuk pulih. Klan Lu dan Chen adalah contoh yang baik. Mereka telah menderita pukulan berat dan hampir dimusnahkan, tetapi mereka masih memiliki warisan mereka. Mereka akan dapat membangun kembali diri mereka sendiri, jika disediakan lingkungan yang baik. Mereka telah menetap di Provinsi Senja, tetapi tidak melayani Lu Yun. Itu adalah pengaturan sementara yang didorong oleh hubungan mereka dengan Lu Yun dan King Han. Begitu mereka pulih, mereka pasti akan meninggalkan provinsi. Pembatasan terhadap makhluk abadi membuat Senja tidak akan pernah menjadi markas yang baik bagi klan untuk berkembang.
Lu Yun membutuhkan rakyatnya sendiri. Sementara rentang Skanda dan Sekte Setan Bintang memuji Lu Yun sebagai tuan mereka, mereka tidak benar-benar perintahnya. Anggota mereka tidak menghormati Lu Yun, tetapi hanya mengikuti perintah yang diberikan oleh anggota senior faksi. Di dunia berdaulat, atau dunia pusat dunia abadi, gundukan pemakaman yang menampung warisan kuno adalah kesempatan sempurna baginya untuk membangun fondasi bagi dirinya sendiri. Setiap warisan akan memberinya warisan dan sistem budidayanya sendiri, dan kekayaan serta sumber daya adalah yang paling penting jika dia ingin membangun kekuatannya sendiri. Selama 7 hari berikutnya, Lu Yun dan biarawati kecil itu berkeliaran di sekitar dunia gelap yang menyusut, menyerbu gundukan kuburan dan menggali warisan mereka. Gundukan pemakaman sangat berbahaya, dengan monster yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dalamnya. Beberapa dari mereka sudah dibuka, tetapi warisan tetap ada karena para pembudidaya tidak dapat menemukan pintu masuk. Namun, itu bukan tantangan bagi Lu Yun. Dalam seminggu, Lu Yun telah berhasil memperoleh ratusan warisan kuno. Sebagian besar dari mereka ditinggalkan oleh Dao Abadi Jenius asal dari era primordial. Monster bermata hijau dengan kuat mengatur semua makhluk abadi yang menonton dari Destiny City. Dia memperoleh lebih banyak warisan daripada gabungan 10 raja. Sementara itu, 10 penguasa masih digiring dalam pengejaran yang meriah oleh gorila punggung perak, tidak dapat melarikan diri dari tata letak. Lebih buruk lagi, mereka bahkan tidak tahu lingkungan mereka palsu. Kenapa dia bukan Lu Yun? Seorang abadi mendidih di rampasan Lu Yun. Jika dia adalah Lu Yun, dia tidak akan keluar dari Destiny City hidup-hidup. Jika dia adalah Lu Yun, kamu dan aku akan melarikan diri. Mendengus abadi lainnya, dia bahkan membantai makhluk abadi Dao asal. Jika salah satu dari orang-orang aneh tua itu berani bergerak melawannya, tidak ada yang akan menghentikannya untuk mengubah Destiny City menjadi kawah berasap. Kita semua bisa mati bersama kalau begitu. Gagasan itu membuat mereka bergidik, mengingatkan mereka pada senjata perang yang mengerikan yang dimiliki Lu Yun, yang dapat digunakan di mana saja tanpa mengikatnya ke pembuluh darah bawah tanah. Masuk akal jika Lu Yun selalu membawa senjata itu bersamanya. Jika Lu Yun benar menghadiri Sovereign Maid, para Foge tua itu akan menghancurkan Jade Manor segera setelah kesadarannya memasuki dunia lain. Darkness terus beringsut di Sovereign World, perlahan mengubahnya menjadi kekosongan kosong. Gundukan pemakaman di pinggiran sudah dilahap oleh kekosongan. Lu Yun pernah memeriksa tepi kegelapan dengan mata spektralnya, tetapi tidak bisa melihat apapun kecuali kekosongan yang mengingatkannya pada kedalaman neraka, yang memberinya rasa bahaya yang besar. Oh, Lu Yun berhenti ketika dia hendak pergi. Ada dewa hitam di depannya, dan tidak satu pun dari 10 raja yang berasal dari ras dewa. Para dewa telah melenyapkan pembudidaya lain di luar dunia pusat, tetapi mereka menjadi sangat pendiam setelah tiba di babak kedua. Faktanya, Lu Yun tidak melihat satupun dari mereka selama sebulan terakhir. Sekarang, bagaimanapun, salah satu dari mereka telah datang kepadanya. Dia melayang diam-diam di udara, sosoknya kekar, lengannya panjang dan kuat. Lu Yun tidak bisa melihatnya dengan baik, seolah-olah dia hanyalah bayangan yang tersisa. Kehadirannya lebih dari 10 kali lebih kuat dari 10 tuan, seorang pembudidaya kosong yang kembali. Tidak heran saya belum pernah melihat dewa di sekitar, kata Lu Yun. Kau membunuh mereka semua. Astaga, pedang cian gelap yang dimanifestasikan di tangan dewa, menunjuk ke arah Lu Yun. Murid Lu Yun berkontraksi dengan hebat. Pedang kekacauan. Dia yakin pria itu memegang pedang legendaris ras dewa. Dia menebak dengan benar bahwa pemilik Sword of Chaos juga datang ke Sovereign Maid, tapi dia tidak menyangka dewa akan mencarinya sebelum putaran ketiga kompetisi. Ini juga berarti dia tahu siapa Lu Yun. Ini kalian. Ekspresi Lu Yun menjadi gelap. 3 sosok tiba-tiba muncul mengelilingi Lu Yun dari 3 arah lain, Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zichen. Mereka bertiga telah melemparkan diri mereka di bawah panji Tuhan manusia, tetapi mereka tidak mengikutinya ke gundukan kuburan. Sebaliknya, disinilah mereka, memancarkan kehadiran pembudidaya kosong yang kembali. Dada Lu Yun menegang. 3 penguasa Dao Bunga Dao telah terpesona oleh pengguna pedang kekacauan dan berubah menjadi dewa. Apakah kalian? Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Wu Tulong. Apakah kamu hidup atau mati? Dia tidak tahu bahkan dengan mata spektralnya. Apa yang salah dengan si Dekik King Yu? Banyak makhluk abadi di Destiny City mengawasi Lu Yun, dan cukup terkejut melihat ekspresi serius di wajahnya. Mereka belum pernah melihatnya dengan ekspresi seperti itu selama ini. Apakah dia menemukan semacam bahaya? Seseorang berkata dengan bingung. Dia sepertinya menghadapi musuh terburuknya. Di mata mereka, biarawati kecil itu adalah satu-satunya yang berdiri di samping Lu Yun. Mereka tidak bisa melihat pengguna pedang kekacauan, Wu Tulong, Mo Qitian, atau Zichen.
Tulong dan yang lainnya menatap Lu Yun dengan mata dingin. Akan sangat penting bagimu untuk berhenti mencampuri urusanku. Tiba-tiba sang master pedang berkata, suaranya serak dan dalam seperti suara binatang buas yang menggeram. Aku bahkan tidak akan berkeringat jika aku ingin membunuhmu. Serangan di Provinsi Senja hanyalah sebuah peringatan. Tulong, Zichen, dan Mo Qitian secara seragam tertawa terbahak-bahak dengan nada rendah sebelum mereka perlahan menghilang ke udara tipis. Wajah Lu Yun menegang lebih jauh. Apa yang terjadi? Tanya biarawati kecil itu. Ada apa dengan tatapan mengerikan itu, dan dengan siapa kamu berbicara? Tunggu, Lu Yun berseru. Kau tidak bisa melihat mereka. Biarawati kecil itu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Lu Yun menurunkan dagunya, ekspresinya kental dengan ketegangan. Pria itu benar, dia bisa dengan mudah membunuhku dengan satu tebasan. Aku belum menjadi lawannya. Tekanan besar membebani dadanya. Jangan ganggu bisnisnya, apakah itu berarti dia akan mulai bergerak sekarang? Pedang kekacauan adalah harapan terakhir dari Istana Dewa Kuno. Di tempat setelah ras Divine telah digulingkan, itu telah tiba di dunia dengan maksud untuk mengembalikan posisi ras sebagai penguasa semua. Sekarang pedang telah menemukan tuannya, langkah selanjutnya adalah membangun kembali Istana Kuno, dan Lu Yun adalah satu-satunya yang tahu tentang peristiwa yang akan datang. Membunuhku bahkan tidak akan membuatmu berkeringat. Lu Yun tertawa terbahak-bahak. Ini awalnya bukan urusan saya dan saya tidak akan repot-repot terlibat. Namun, karena Anda secara khusus datang sejauh ini untuk mengancam saya. Bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Dia tidak pernah mentolerir didorong-dorong ancaman hanya akan membuatnya lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang dibutuhkan ras dewa dari dunia pusat. Lu Yun berbalik dengan sedikit cemberut dan melihat ke arah di mana cahaya abadi masih bergelombang. Menjelang akhir putaran kedua pertemuan berdaulat, semua orang memilih untuk mempertahankan kekuatan mereka. Bahkan 10 penguasa yang terperangkap di Ghost Hits Wall telah menyerah mengejar Yuan Tong, alih-alih menetap di tempat mereka dengan pandangan pasrah satu sama lain. Akhirnya, itu mencapai hari ke-30 sejak kompetisi dimulai. Di bawah gangguan kehampaan yang gelap, dunia sekarang hanya selebar 1000 km, di dalamnya ada 7 gundukan pemakaman pegunungan dan 3 makam. Salah satu makam sudah retak terbuka, menumpahkan cahaya abadi ke langit. Banyak pembudidaya duduk di sekitar makam, menunggu sampai benar-benar terbuka. Namun, itu tidak terjadi bahkan setelah akhir putaran kedua. Ledakan keras bergema di langit, pendaran emas mendorong kegelapan yang mengganggu saat Sovereign Ranking raksasa perlahan terbentang. Di atasnya ada nama lebih dari 30 juta pembudidaya, tetapi lebih dari 90% dari mereka menjadi gelap, menandai eliminasi mereka. Hanya sekitar 30.000 nama yang masih bersinar, tetapi bahkan nama-nama itu mulai kabur. Mereka tidak menjadi gelap, tetapi orang-orang di luar tidak dapat lagi mengumpulkan informasi tentang mereka, juga tidak dapat mencocokkan nama dengan para pembudidaya. Kemudian, semua pembudidaya di dunia berdaulat berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki peringkat berdaulat, kembali ke kota takdir. Aku benar-benar naik ke alam hampa. Kagum suara terkejut di kota. Surga, aku telah mencapai alam kehampaan yang terurai dan ini adalah warisan kuno yang kutemukan di dunia berdaulat. Itu semua nyata. Saya bisa berhadapan langsung dengan keabadian emas sementara saya dianggap sebagai pembudidaya alam hampa. Jika aku bertemu pria itu lagi, aku akan menghajarnya habis-habisan. Kultivator yang kembali dari Sovereign Ranking mengepalkan tangan mereka dengan penuh percaya diri. Banyak yang menarik napas tajam pada perkembangan baru ini. Mereka yang telah dieliminasi juga telah kembali dengan kultivasi mereka, tetapi kultivasi mereka cacat, jauh lebih lemah daripada yang ada di dunia berdaulat. Mereka juga benar-benar melupakan warisan kuno yang mereka gali dari gundukan kuburan. 30.000 pembudidaya ini, di sisi lain, telah kembali dengan kultivasi yang sempurna, barang-barang warisan yang mewujudkan warisan kuno, dan semua seni dan teknik tempur yang telah mereka pelajari dari barang-barang itu. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba kembali dari peringkat? Pertanyaan ini menimpa banyak makhluk abadi. Menurut spekulasi mereka mengira para pembudidaya tidak akan kembali dari dunia misterius sampai Sovereign Mate berakhir. Pertempuran terakhir dari Sovereign Mate akan dimulai dalam 3 hari. Kehendak kuat dari Sovereign Ranking turun sekali lagi. Penggarap yang baru saja kembali akan mencerna apa yang mereka pelajari dan pulih ke puncaknya sebagai persiapan untuk putaran terakhir turnamen. Baru kemudian para dewa mengerti apa yang diinginkan oleh Sovereign Ranking. Eliminasi selalu menjadi bahaya yang mengintai ketika mereka berada di dunia yang gelap. Di sini, di kota takdir, mereka akan dapat berkultivasi dan memulihkan diri dengan damai di bawah perlindungan para tetua mereka. Lebih penting lagi, mereka bisa menyerahkan kesempatan dan warisan yang mereka peroleh ke faksi masing-masing. Serahkan pengkhianat kita,
Wolf King. Tuntut tetua gorila punggung perak dari serigala tua dari serigala bulan perak. Aku, serigala itu cemberut. Silver Blaze dan Yuan Tong sudah pergi. Apa, Wolf King? Kursi ini memanggil Anda dengan gelar Anda hanya untuk menunjukkan rasa hormat terhadap senioritas Anda. Jangan anggap itu karena kami Silverback benar-benar takut padamu. Suara gorila punggung perak bergemuruh di kota seperti guntur, menarik banyak tatapan. Banyak orang lain senang melihat roh monster bertarung di antara mereka sendiri. Huff, si Wolf King tua mengejek, ekspresinya lebih gelap. Kursi ini bukan orang yang membiarkan mereka pergi, itu adalah Life Glimpse yang membawa mereka. Itu membuat semua orang terdiam. Life Glimpse telah membawa mereka pergi. Apa itu tadi? Apakah ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh Life Glimpse yang tidak mereka ketahui? Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa serigala tua itu benar-benar telah memberikan penjelasan kepada gorila punggung perak. Serigala Silvermon selalu menjadi jenis yang ganas dan pantang menyerah. Jadi itulah yang terjadi, para elit gorila punggung perak mengangguk. Bam! Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat bulan sabit perak raksasa muncul di atas Destiny City, tekanan mengerikan yang beriak ke segala arah. Puff! Serigala tua itu mengangkat kaki depannya dan mencakar dada gorila punggung perak, merebut jantungnya yang berdetak. Tetua gorila itu terdiam, lalu tak bernyawa jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Semangatnya yang baru lahir melayang tak berdaya di udara, dikelilingi oleh 8 buah dao misterius. Aku hanya menghancurkan tubuh fisikmu hari ini. Jika Anda berani berbicara dengan yang tertinggi ini seperti itu lagi, saya akan membantai seluruh garis keturunan Anda. Suara serigala itu berdering seperti lonceng kematian dari neraka, menimbulkan getaran di antara kerumunan dan tiba-tiba memberikan pemahaman tentang apa yang telah dilakukan gorila itu. Hanya ada 7 serigala dari suku mereka, menandai masing-masing dari mereka mulia dan suci. Bahkan yang hebat di Pulau Levitating menunjukkan rasa hormat yang besar kepada mereka. Mereka adalah satu-satunya suku yang bisa menyaingi garis keturunan emas. Lu Yun dan King Han membuka mata mereka secara bersamaan. Di depan mereka ada tumpukan tubuh yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk dan bentuk. Mereka bukan manusia atau roh monster, tapi dewa. Tidak heran pemilik Sword of Chaos tidak menyerangku di dunia tengah. Wajah Lu Yun menjadi gelap. Para dewa sudah bergerak melawannya di Jade Manor, tetapi gagal. Si Yingchen, murid pertama penguasa kota takdir, pasti telah melindunginya. Lu Yun melihat sekeliling dan melihat bahwa Silvermon Wolf King dan gorila telah muncul di sebelah mereka pada waktu yang tidak diketahui. Di sisi King Han ada pedang panjang berwarna giok. Apa itu? Lu Yun menoleh ke King Han dengan heran. Itu adalah harta karun yang tersembunyi di makam, tapi tidak ada gunanya. King Han mengerutkan bibirnya dengan menggelengkan kepalanya. Pedang itu sepertinya telah terpatri padanya dan akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Jika saya mengambilnya, saya akan dirasuki oleh kehendak dao abadi dan kehilangan diri saya sendiri. Berikan padaku, terdengar suara suram. Berikan padaku, aku tidak menyangka pedang ini akan muncul. Aku tidak perlu memakan Lu Yun jika aku memakan pedangnya. Lu Yun dan King Han berkedip, tercengang. Bersenandung. Seutas cahaya pedang ungu muncul entah dari mana dan menebas pedang dao berwarna giok. Pedang dao bergidik, seolah-olah diberi ketakutan yang luar biasa, dan bergegas keluar sebagai seberkas cahaya. Melihat serangannya telah berhasil dihindari, Violet Grave berhenti sejenak, lalu mengejarnya. Dia akan memakanmu. King Han menatap Lu Yun dengan mata lebar dan khawatir. Tidak ada pemilik historisnya yang bernasib baik. Pemilik Violet Grave sebelumnya adalah Lu Yun mengerutkan kening. Aku, kata Qi Hai merenung dari neraka. Saya adalah pemilik terakhirnya, dan saya memang dimakan. Qi Hai adalah kasus khusus. Begitu Violet Grave memakannya, dia mengambil kesempatan untuk menghilang dari dunia keabadian dan memasuki makam naga di Laut Utara. Apa sebenarnya Violet Grave itu? Lu Yun bertanya dengan cemberut. Mendengar nama pedang itu membuat punggung Silver Blaze merinding, matanya bersinar ketakutan. Sebagai Silvermon Wolf King, salah satu binatang abadi terbesar di dunia, dia mewarisi ingatan leluhurnya. Sepengetahuannya, Violet Grave adalah senjata ganas yang tidak boleh didekati siapapun. Saya tidak tahu. Qi Hai menggelengkan kepalanya. Sepertinya ada mausolem besar di dalam pedang, di mana era dan peradaban terkubur. Setelah jeda, dia melanjutkan, sudah ada sejak era Dao manusia. Meski begitu, pemiliknya selalu mengalami akhir yang mengerikan. Era Dao manusia, itulah yang disebut Qi Hai saat dia berasal. Adapun waktu setelah itu, termasuk sekarang, era primordial, dan waktu sebelumnya, Qi Hai menyebutnya era Dao abadi. Saat itu, wanita Violet Grave membantuku menjadi ahli pil terhebat di dunia keabadian namun, itu juga menyebabkan kematianku. Sekarang,
Qi Hai telah memulihkan ingatannya tentang era primordial dengan bantuan Su Xiaoxiao. Setelah menyampaikan ceritanya, dia terdiam sekali lagi. Hati Lu Yun tenggelam. Violet Grave telah menyempurnakan boneka mayat yang akan memberinya kekuatan Kaisar Surgawi 3 kali, setelah itu boneka itu akan dibebaskan. Sekarang tampaknya saat boneka itu dibebaskan adalah saat ia akan menyerang balik Lu Yun. Jangan percaya padanya, Qi Hai memperingatkan lagi. Lu Yun mengangguk tanpa sepatah kata pun saat warna memudar dari wajah King Han. Keduanya tidak merahasiakan percakapan mereka darinya. Aku membawa ini untukmu, katanya dengan suara rendah. Aku seharusnya menjadi pemiliknya. Lu Yun tersenyum. Jangan khawatir, itu hanya pedang. Sementara itu, Violet Grave dan pedang Dao terlibat dalam pertempuran memperebutkan kota takdir. Cahaya pedang ungu dan giok masing-masing menempati setengah dari cakrawala, memicu fenomena yang kuat dan membuat seluruh kota menjadi dua warna. Garis-garis ungu dan batu giok berulang kali bertabrakan satu sama lain di udara sementara makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya menjadi saksi dari bawah. Itu adalah pedang dari makam abadi. Thunderlord menembak berdiri. Dia tidak percaya saat melihat pedang giok di langit. Apakah seseorang mengambil kepemilikannya? Tidak. Seorang konselor berjubah ungu menggelengkan kepalanya. Itu mengikuti dua orang di makam ke Destiny City. King Yu dan Silver Blaze. Dia melirik ke arah Jadaite Manor dengan cemberut. Meskipun, apa pedang ungu itu? Konflik itu jelas merupakan pertempuran antara dua orang hebat, dan kekuatan yang dipancarkan oleh kedua pedang itu naik ke ketinggian dengan intensitas yang tidak masuk akal. King Yu tidak bisa menjadi penguasa pedang giok itu, dia hanya seorang kultivator. Bisakah pedang memiliki rohnya sendiri? Bisakah Tuan Pedang Ungu mencoba menjinakkannya? Pria itu mengerutkan wajahnya, dia menginginkan pedang giok untuk dirinya sendiri, tetapi tidak berani bertindak berdasarkan keinginan itu. Duel pedang di udara membutuhkan intervensi pada tingkat setidaknya serigala tua. Terima kasih atas perlindunganmu, senior. Lu Yun membungkuk pada kedatangan yang tiba-tiba. Si Yingchen berkedip, lalu menggelengkan kepalanya. Untuk 10 miliar kristal, aku bisa menahan tekanan dari luar untukmu. Menyinggung ras dewa seperti ini akan memakan biaya yang jauh lebih besar dari itu. Mayat ilahi berserakan di seluruh Jadaite Manor, kebanyakan dari mereka adalah dewa abadi tingkat tinggi. Jika si Yingchen adalah orang yang melakukan intervensi, dia hanya akan mengusir mereka. Meskipun para dewa saat ini menyembunyikan diri dari dunia, mereka tidak pernah mengubah modus operandi mereka. Siapapun yang membuat musuh mereka akan mendapatkan satu sampai akhir yang pahit. Dengan senior itu di sini, kamu benar-benar tidak perlu membayar 10 miliar itu, katanya setelah jeda singkat. Senior itu, Lu Yun memiringkan kepalanya ke arah King Han. Mungkin ada orang lain di sini. Ketika kami berada di dunia berdaulat, seseorang melindungi saya dari pengaruh pedang Dao. King Han mengirim pesan kepadanya tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Keluarlah, siapapun kamu. Lu Yun berteriak dengan suara rendah, tidak menginginkan apapun yang tersisa untuk hal yang tidak diketahui. Ya. Suara yang agak patuh datang dari sudut terdekat. Orang tua yang muncul terlihat agak berbeda, tapi dia tidak bisa menipu mata Lu Yun. Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Yun mengerutkan kening. Hamba Anda yang rendah hati mengkhawatirkan Anda dan ibu pemimpin, Tuan. Aku, memutuskan untuk datang sendiri. Senyum Gelong sangat menyedihkan, tetapi kata-katanya cukup memuaskan. Kata, matriark, sangat memuaskan. King Han langsung memerah dan menatap Lu Yun, tapi tetap diam. Matriark selama ini dia perempuan, iya. Gumam Yuan Tong. Si Yingchen tercengang. Orang tua itu tampak seperti pembudidaya alam inti rata-rata, namun dia telah membantai sejumlah besar dewa Dao abadi, tampaknya tanpa banyak upacara. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan pernah membuat koneksi. Keriput dan penampilan siluman pria itu menyembunyikan keahlian yang luar biasa, dia setidaknya sekuat serigala tua itu. Bahwa dia menyebut dirinya, pelayan yang rendah hati, sebelum King Yu dan si Dekik menggandakan keterkejutannya. Apa latar belakang yang dimiliki kedua pemuda ini? 10 miliar kristal terasa agak panas di sakunya. Semakin dia melihat pedang yang masih berduel di udara, semakin dia merasakan ketidaktertembusan yang dalam pada pasangan remaja itu. Lu Yun menghela napas lega ketika murid itu akhirnya pergi. Bawa ini kembali ke Provinsi Senja, Bingling. Dia menyerahkan harta warisan yang dia terima di dunia berdaulat kepada Raja Rimesnake. Dipahami. Infernum dengan cepat pergi. Lu Yun menoleh ke King Han. Oh, ya, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam makam itu? Destiny City tenggelam dalam kekacauan berdarah selama 3 hari. Beberapa faksi sepenuhnya musnah, Dao abadi dan semuanya. Di antara 30.000 jenius yang kembali, lebih dari setengahnya hilang, termasuk beberapa dari 10 raja.
Tidak ada yang bisa mengharapkan bencana seperti itu. Bahkan intervensi penguasa kota takdir tidak dapat membendung pertumpahan darah setelah membuat contoh dari dua ahli dao misterius ketika dia membunuh mereka, dia dikeroyok oleh beberapa lagi. Jika kita berada di Provinsi Senja, dao abadi ini tidak mungkin begitu sembrono. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berbagi pemikiran tidak puas yang sama. Apa yang seharusnya menjadi pameran dan pertukaran antara para pembudidaya telah berubah menjadi pemusnahan para jenius oleh generasi abadi yang lebih tua. Jika Lu Yun menjadi tuan rumah Sovereign Maid, guk tua itu akan ketakutan akan kematian dibenamkan ke dalamnya, pembatasan atau tidak. Harta karun perangnya bisa memusnahkan kentut tua itu dalam satu tembakan. Banyak yang secara naluriah mulai merindukan tuan provinsi mereka. Hahaha, Lu Yun juga penguasa sekte setan bintang, beberapa anggota sekte mencibir dari samping, menutup komentar sebelumnya. Jade Manor juga diserang. Manor yang sebelumnya megah dibiarkan berantakan, sebagian besar formasi pelindungnya telah jatuh dalam kekacauan. Si Yingchen menginjakkan kaki di medan perang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi terluka parah dan dikeluarkan dari pertarungan di tengah jalan. Hanya campur tangan penguasa kota takdir yang menyelamatkan hidupnya. Serigala tuan kota dipotong oleh serigala sepanjang ratusan meter. Siapapun yang menghalangi jalanku hari ini akan mati. Serigala tua itu benar-benar tanpa emosi, dan matanya yang kehijauan bersinar perak berkilau. Hari ini, aura buasnya menunjukkan bahwa itu jauh lebih serius daripada kunjungan terakhirnya sebulan yang lalu. Tuan mengatupkan bibirnya. Serigala itu mundur terakhir kali untuk menghormatinya, tetapi hal-hal sepele seperti itu tidak lagi penting ketika keturunannya dipertaruhkan. Serigala itu bukan tandingan penguasa kota, tapi ada leluhur monster di belakangnya. Leluhur, pria itu mengundang Anda untuk berdiskusi di dalam manor, suara nyaring dan renyah datang dari dalam dinding. Semangat perak, serigala tua itu santai dengan cermat. Silver Blaze tidak diperbudak, dia masih terdengar seperti dirinya sendiri. Jika pemilik manor mengundangmu masuk, jauh dari kami untuk menolak. Ayo, Yingchen. Tuan kota menyeret muridnya pergi, bersyukur untuk mencuci tangannya dari perselingkuhan. Serigala itu sedikit bingung dengan perkembangannya, lalu mengabaikan proyeksi gambarnya dan berjalan masuk. Mengabaikan citranya tidak membuat serigala tua itu kurang waspada. Silver Blaze dengan sukarela mengikuti manusia itu tidak normal bagi dirinya sendiri. Dia juga tidak berbicara dengannya setelah kembali ke manor. Perak bercahaya bulan memancar dari serigala tua, melemparkan bulunya ke bara api. Meskipun Jade Manor berantakan di luar, interiornya tetap megah-megah. Seolah-olah itu tidak terpengaruh oleh kehancuran sama sekali. Selain itu, lapisan demi lapisan formasi mengacak-acak jalinan realitas di sini, memutuskan Wolf King dari dunia luar. Seluruh tempat itu seperti labirin yang sangat besar. Mengapa kamu menjadi binatang buas? Sebuah suara dingin menyelinap ke telinga serigala tua itu, dan suara itu bergetar karena kagum dan tidak percaya. Mustahil. Serigala tua itu menjerit. Itu memproyeksikan aura kuat yang mengancam akan menghancurkan dunia seperti labirin. Sayangnya, tekanan tak terlihat memantulkannya kembali segera setelah itu terwujud. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Anda jatuh puluhan ribu tahun yang lalu? Bagaimana Anda bisa bermanifestasi di zaman sekarang ini? Serigala tua melolong dengan sekuat tenaga. Mengapa kamu menjadi binatang buas? Suara itu terdengar lagi. Dada serigala itu naik turun dengan kekerasan yang cepat. Kemudian cahaya yang berbeda dan lebih lembut muncul di sekujur tubuhnya. Ketika cahaya itu menghilang, seorang lelaki tua yang agak bungkuk berdiri di tempatnya. Mata serigala tua itu sepertinya terbuka ke dunia di saat berikutnya. Masih dalam keadaan linglung, dia menemukan kabut labirin menghilang dari bidang pandangnya. Realitas menajam menjadi fokus dari lapisan formasi dan dia kembali sadar. Wajahnya berkedip melalui beberapa warna-warni dari perubahan. Siapa ini? Siapa yang berani menyelinap di bawah bayang-bayang seperti ini? Ayo keluar. Namun, auman Wolf King berbentuk manusia itu cukup untuk mengguncang keseluruhan Jade Manor. Kekuatan yang kuat membanjiri langit, menghancurkan setidaknya setengah dari formasi di sini. Namun, ekspresinya tiba-tiba membeku ketika seorang gadis berambut perak dalam gaun sifon putih berjalan ke arahnya, tanpa alas kaki. Mengapa roh monster berpura-pura menjadi binatang buas? Mata perak gadis itu memancarkan rasa ingin tahu yang polos. Apakah monkey besar itu tidak tahu? Seluruh alasan manusia mengajari roh monster untuk mengambil bentuk manusia sejak awal adalah untuk menutupi kekurangan alami mereka. Apakah itu benar-benar kamu? Budidaya Wolf King tua sudah di alam Dao asal. Cedera parahnya tidak mengurangi statusnya sebagai salah satu yang terkuat di bawah 9 kaisar surgawi. Selain itu, ia memiliki pengalaman dan senioritas yang luar biasa. Setelah menjadi terkenal di era primordial,
dia adalah veteran perang yang ulet antara makhluk abadi. Pembatasan abadi yang besar atas dunia abadi itu, dan yang lainnya telah memukulnya hingga ke kematian seperti orang lain. Tetapi meskipun jalur kultivasinya rusak, dia berhasil mencapai asal dao abadi sekali lagi. Namun, dia juga menderita luka parah dalam proses memetik buah dao asalnya. Jika bukan karena pentingnya Sovereign Ranking, Wolf King tidak akan menemani Silver Blaze ke Destiny City sejak awal. Namun prajurit tua Wolf King ini gemetar hormat di depan gadis berambut perak. Bisakah itu benar-benar kamu, Patriark Kilin Air? Serigala tua itu gemetar. Yang terkuat dari garis keturunan perak bukanlah serigala Silvermon, tetapi Kilin Air. Di era purba, umat manusia telah menetapkan naga, Phoenix, Kilin, dan kura-kura sebagai empat roh sejati, tetapi mereka pada dasarnya masih roh monster. Hanya setelah peresmian dao abadi, naga dan burung Phoenix berpisah menjadi ras mereka sendiri. Kilin dan kura-kura roh, di sisi lain, tetap dalam klasifikasi sebelumnya. Kilin, khususnya, adalah bangsawan roh monster, penguasa atas binatang berjalan lainnya. Selain itu, Kilin Air menguasai garis keturunan perak. Sekali waktu, Silvermon Wolf Kings telah melayani langsung di bawah patriark mereka. Serigala tua telah menyadari siapa gadis muda itu dari pandangan sekilas. Meskipun Changyin hanya abadi tak tertandingi sekarang, penghormatannya untuknya tetap tidak berubah. Silver Blaze sekarang adalah muridku. Balasan Changyin tidak ada hubungannya dengan pertanyaan itu, tetapi mendengarnya membuat sorot serigala puas. Sungguh suatu kehormatan untuk diajar oleh Patriark Kilin Air sendiri. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, kata Changyin. Patriark, tolong izinkan saya untuk tinggal. Serigala tua itu berlutut di tanah dengan penuh hasrat. Ayo temukan aku lagi ketika kamu bisa mengambil bentuk manusia tanpa syarat. Gadis itu menggoyangkan rambut peraknya dari sisi ke sisi. Pria tua itu menyunggingkan senyum sedih. Saya tidak mengatakan ini kepada Anda untuk menentang Monkey itu, lanjut Changyin. Beberapa hal terlihat sangat berbeda, tergantung siapa dirimu. Bukankah pengalamanmu barusan cukup sebagai bukti? Serigala itu berkedip. Tidak ada yang berubah dalam formasi yang menjeratnya. Dalam bentuk serigala, dia sangat terhambat sampai kehilangan dirinya sendiri. Namun, setelah dia berubah menjadi manusia, dia menghilangkan lapisan formasi dengan mudah. Lanjutkan. Changyin berbalik, lalu meleleh menjadi kabut. Serigala tua itu berdiri diam lama sebelum dia meninggalkan Jade Manor. Ketika para dewa di Destiny City melihat seorang lelaki tua berbentuk manusia keluar dari Jade Manor, keributan kecil pun terjadi. Para ahli terkuat dari setiap ras mengenali siapa itu dari jarak 1 mil serigala tua, dalam bentuk manusia. Banyak roh monster mulai panik, terutama yang berafiliasi dengan tanah suci Pulau Levitating. Untungnya, Wolf King berubah kembali menjadi bentuk serigala tak lama setelah itu. Umpannya sudah dilemparkan, dan satu-satunya yang tersisa adalah Monkey besar itu yang mengambilnya. Setelah serigala tua itu pergi, Lu Yun dan King Han akhirnya bisa muncul. Peristiwa yang terjadi di Destiny City jauh melebihi harapannya, dan segalanya menjadi benar-benar di luar kendali. Jika mereka berani meninggalkan Jade Manor sekarang, mereka akan dimusnahkan di saat berikutnya. Sebuah tangan tak terlihat bertindak untuk membunuh setiap jenius di seluruh dunia. Tanpa membuat air menjadi keruh, diragukan mereka bisa meninggalkan kota hidup-hidup. Kera Merah Laut Utara adalah agen perubahan utama. Itu memiliki keberanian untuk menciptakan tanah suci, membagi roh monster, dan melawan 9 jurusan dan 10 tanah, didukung oleh kekuatannya yang luar biasa dan karisma yang dalam. Benar-benar tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. Tidak akan gagal untuk memperhatikan pertemuan serigala dengan seorang Patriark Kilin. Kebencian kera yang mendalam terhadap empat roh sejati berarti itu pasti akan datang untuk Changyin. Ketika dia melakukannya, dia akan mengamuk besar, entah dia mau atau tidak. Oleh karena itu, tangan dalam bayang-bayang akan dipaksa untuk campur tangan. Konflik yang semakin keras merobek Destiny City. Bahkan penguasa kota tidak berdaya untuk menghentikan hal-hal karena semakin banyak pembudidaya jenius kehilangan nyawa mereka. Ambisi yang melonjak telah tumbuh dalam hati yang bangga ketika kehendak Dao Abadi pertama kali memilih kotanya untuk mengadakan pertemuan berdaulat. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk mengatur acara tersebut sebaik mungkin dan menjadi presiden bagi dunia keabadian. Siapa yang pernah berpikir bahwa hal-hal akan berakhir seperti ini? Orang-orang abadi tua itu tidak akan bertingkah seperti ini jika bukan karena alam hampa. Tuan kota mengangkat kepalanya dan melihat ke arah provinsi senja, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. King Han, kamu adalah pendosa terbesar di dunia kami. Kegilaan yang putus asa, tidak lagi cukup untuk menggambarkan keadaan dunia.
Abadi yang tak terhitung jumlahnya baru saja kehilangan akal ketika menghadapi reruntuhan segala sesuatu yang pernah mereka jalani dan masa depan yang hina dari umur panjang mereka. Tuan, Si Yingchen berbicara pelan. Bukankah ada formasi agung roh surgawi dan iblis duniawi? Setelah dimasukkan ke dalam tubuh, itu akan dimasukkan ke dalam tubuh. Tuan Kota mencibir. Saya sudah melihat formasinya sendiri. Setelah dimasukkan, itu hanya akan menyebabkan kelebihan energi dan meledakkan tubuh. Menurutmu mengapa lagi faksi-faksi utama dunia meninggalkan Lu Yun dan menutup Provinsi Senja? Itu karena formasinya buntu. Lu Yun adalah salah satu penjahat terhebat yang bisa ditemukan. Syok menulis di atas ekspresi apapun di wajah Si Yingchen. Namun, tangan di belakang layar saat ini kemungkinan adalah orang-orang abadi tua yang telah memutuskan kultivasi mereka sendiri. Meskipun mereka memotong kultivasi mereka, replika mereka tetap seperti semula. Tuan Kota tidak ingin berbicara lebih jauh tentang formasi. Destiny City dilanda kekacauan total, tetapi tidak ada yang berani mendekati JDIT Manor. Bahkan Wolf King tua, anggota paling senior dari Silvermon Wolf Kings, telah benar-benar diarahkan dan menyelinap keluar dalam bentuk manusia. Dengan demikian Manor itu mendapatkan reputasi firasat dan misterius. Seseorang yang dapat memberikan 100 miliar kristal abadi premium pastilah seseorang. Sungai kristal tetap melingkar di atas Manor seperti sungai. 100 miliar total tidak lebih, tidak kurang. Bukannya tidak ada yang mencoba mengambil kristal, tetapi tidak ada yang berhasil sejauh ini. Tuan, kami punya tamu, tuanku. Malam sebelum putaran ketiga Sovereign Match, seorang tamu tak terduga mengunjungi JDIT Manor. Gelong menyambut pengunjung itu dengan senyuman, bukannya menghalanginya di pintu. Itu kamu. Lu Yun berhenti. Dia terkejut sekaligus tidak terkejut. Pemuda itu pasti sudah tahu siapa dia. Itu adalah Mo Chen Feng. Lu Yun telah melihat kejeniusan Mo dari Lazuli Major di ujung Ingrespat, mengamati seorang pemuda yang begitu didominasi oleh Mo Qitian sehingga dia menjadi bayangan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka kenalannya akan mengunjunginya. Ini adalah memang Anda. Mata Mo Chen Feng bersinar. Oh, Lu Yun tidak mengakui atau menyangkal siapa dia, tetapi hanya menatap Mo Chen Feng tanpa sepatah kata pun. Kamu telah mengubah penampilan dan sikapmu bahkan riak semangatmu yang baru lahir pun berbeda. Tapi itu tidak cukup untuk membodohiku. Mo Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Niat pedangku mengenalimu. Lu Yun mengangguk. Niat pedangnya mulai terinspirasi oleh Mo Chen Feng. Meskipun sekarang telah berkembang menjadi hal yang berbeda, itu masih tidak bisa lepas dari perhatian Mo Chen Feng. Keluar dengan itu, untuk apa kamu di sini? Tanya Lu Yun. Qitian, setelah jeda yang lama, Mo Chen Feng berkata, sepertinya dia tidak seperti sebelumnya. Mo Qitian mungkin sudah mati. Apapun Mo Qitian ini, aku tidak yakin. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Lu Yun bertanya, apa pendapat Dewan Seniormu tentang dia? Qitian benar-benar mati. Kekesalan melukiskan goresan tebal di wajah Mo Chen Feng. Tidak heran dia telah berkultivasi dengan pintu tertutup sejak kembali ke klan. Tunggu, Lu Yun menegang dan memanifestasikan jimat, lalu menempelkannya di dahi Mo Chen Feng. Apa yang salah? Mo Chen Feng bertanya dengan kaget saat gelombang cahaya kemasan melumpuhkannya. Hehehe, jadi, kamu perhatikan sebuah suara menakutkan muncul dari belakang Mo Chen Feng, membuat tulang punggung pemuda itu bergidik. Apa yum-yum besar, berdiri penjaga di luar pintu, Gelong menatap melewati bahu Mo Chen Feng ini. Tapi kupikir aku tidak bisa memakannya belum ekspresinya berubah menjadi muram seperti biasanya. Seorang bayi dengan kulit kebiruan merangkak di sepanjang punggung Mo Chen Feng, memiliki kemiripan 70% dengan pemuda itu. Ini pasti seperti apa penampilan Mo Chen Feng ketika dia masih muda. Bersenandung. Jimat yang menempel di dahi Mo Chen Feng meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan jeritan yang menusuk, bayi itu merunduk ke belakang bahu Mo Chen Feng, mencoba menggali kembali ke dalam tubuh pemuda itu. Kamu pikir kamu kabur dengan pengawasanku? Berhenti. Lu Yun melangkah maju dan menembakkan jimat lain ke dahi bayi itu. Cahaya emas melintas, membatasi bayi bermata lebar yang membuka mulutnya. Tidak ada suara atau gerakan yang keluar darinya. Lu Yun meraih bayi itu dari bahu Mo Chen Feng dan melepaskan jimat di dahi pemuda itu. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Mo Chen Feng menganga pada bayi itu, kedinginan sampai ke tulang. Ini adalah Anda. Lu Yun memelototi bayi yang tidak bisa bergerak dengan muram. Aku, kebingungan yang membara memerintah. Begitu dia dewasa, dia akan menggantikanmu dan mengambil segalanya darimu. Kamu tidak akan pernah menjadi kamu lagi, ini adalah penanaman jiwa. Lu Yun mengusap dahinya, ekspresinya parah. Ini adalah teknik ras perdukunan. Apakah mereka bersekutu dengan para dewa? Dukun adalah satu-satunya keturunan manusia purba, sedangkan para dewa dianggap pengkhianat oleh manusia purba.
Kedua kelompok itu seharusnya menjadi musuh terburuk. Mengapa mereka bekerja sama? Atau mungkin kemungkinan lain muncul di benak Lu Yun. Tidak peduli apa kebenarannya, Mo Qitian memang mati. Seperti Mo Chen Feng, seseorang telah menanam benih jiwa dalam semangat Mo Qitian, yang sedang dalam proses tumbuh untuk akhirnya menggantikannya. Kesadaran tiba-tiba menyerangnya, Lu Yun menghilang ke udara. Apa yang salah? King Han dikejutkan oleh menghilangnya Lu Yun secara tiba-tiba. Bam! Tanpa basa-basi, Lu Yun menempelkan jimat emas ke dahi King Han. Dia gemetar ketika jejak asap hitam meninggalkan tubuhnya, perlahan-lahan mengambil bentuk manusia. Aku sudah memperingatkanmu, Lu Yun. Jika Anda bersikeras mengganggu rencana saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Sosok hitam itu berdiri di atas kepala King Han, tatapan dinginnya yang kejam tertuju pada Lu Yun melalui asap hitam. Kenapa kamu tidak tinggal, karena kamu sudah sejauh ini. Mencibir, Lu Yun meraih sosok asap. Huff, itu terengah-engah dan tersebar dalam sekejap. Itu hanya sebagian dari kesadarannya, bukan dirinya dalam daging. Lu Yun menatap dengan gelap ke arah di mana sosok itu menghilang. Apa itu tadi? King Han dalam suasana hati yang sama buruknya. Jika Lu Yun tidak mengusir benda itu dengan jimat, dia tidak akan pernah tahu ada sesuatu yang asing di tubuhnya. Bahkan permaisuri Miral Star tidak menyadarinya. Ini adalah teknik penanaman jiwa dari ras perdukunan, kata Lu Yun dengan nada dingin. Sepertinya Provinsi Senja tidak bersatu seperti yang aku kira. Ada pengkhianat di antara kita. Dia segera menghubungi utusan Samsara untuk mencari melalui Provinsi Senja dengan sisir gigi halus. Hanya seseorang yang King Han kenal dan dekat dengannya yang bisa mendekatinya tanpa membunyikan alarm. Lu Yun tidak menjelaskan hal-hal untuk menghindari menyakiti perasaan King Han. Apakah ini bagaimana Wu Tulong, Mo Qitian, dan Zi Chen meninggal? Cerdas seperti dia, King Han segera menghubungkan titik-titik itu. Lu Yun mengangguk tanpa suara. Tekniknya sangat kompleks. Jiwa yang kuat harus digunakan sebagai saluran, dan sangat sulit untuk memurnikan benih. Dia menundukkan kepalanya dalam kontemplasi. Kecuali gemuruh. Sama seperti semacam kesimpulan yang dicapai, ledakan keras merobek udara dan getaran hebat mengguncang seluruh Jade Ite Manor. Formasi yang tak terhitung jumlahnya hancur dan retakan meliuk-liuk di dinding mewah. Kepala Lu Yun tersentak, mata spektralnya menembakkan berkas cahaya hitam tipis saat dia melihat keluar. Serahkan pengkhianat klan kita atau diratakan dengan tanah bersama dengan Manor. Mengumumkan suara dingin asal Dao Abadi. Sebagai salah satu klan paling kuat di Lazuli Major, masuk akal jika klan Mo memiliki asal Dao Abadi. Aku sejak kapan aku menjadi pengkhianat? Mo Chen Feng menjadi pucat dan memuntahkan seteguk darah, hati yang berat membebaninya. Hehehe, jangan khawatir, nak, Gelong meyakinkan. Orang tua di luar itu adalah Dao Abadi asal. Buah daunnya akan melindunginya dari penanaman jiwa. Wajah Mo Chen Feng sepucat spray. Darah terus memancar dari mulutnya dan matanya yang beruban tidak menunjukkan keinginan untuk bertahan hidup. Pengkhianat. Seorang pengkhianat dari klan Mo. Sebagai salah satu murid inti elit klan Mo, Mo Chen Feng telah diresapi dengan pemikiran tentang kesetiaan klan dan manfaat kolektif dalam setiap aspek kehidupannya sejak dia masih muda. Ketaatan dan kesetiaan telah menandai masa kecilnya, dan menjadi seorang Mo meliputi setiap serat keberadaannya. Itu menghancurkan melampaui kata-kata untuk tiba-tiba dianggap sebagai pengkhianat. Jika klan Mo menganggapnya pengkhianat, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Ini juga kemungkinan terburuk yang bisa terjadi padanya. Lu Yun dan King Han mendatanginya dan yang terakhir memasukkan pil ke mulutnya untuk menstabilkan kondisinya, tetapi Mo Chen Feng bahkan tidak mencoba untuk mengkonsumsi pil itu. Bam! Ada ledakan besar lain di luar Manor, meruntuhkan struktur yang tak terhitung jumlahnya dan formasi terakhir. Bajingan, Lu Yun menjadi marah. Keparat tua itu baru saja pergi dan menghancurkan Manor tanpa alasan yang jelas. Bahkan pria yang paling pengecut pun tidak akan menerimanya tanpa melakukan perlawanan. Bunuh bekon itu, Gelong. Bentak Lu Yun. Ini, pelayan tua ini tidak bisa, Tuan, Gelong ingin menangis. Dia mungkin telah menunjukkan kekuatan besar ketika membunuh Dewa Dao misterius, tetapi ketika menghadapi Dao abadi asal, dia tidak akan menjadi apa-apa selain karung tinju. Sebuah tangan raksasa keluar dan meraih sungai kristal yang mengelilingi Manor. Bahkan asal Dao abadi tidak bisa menahan godaan 100 miliar kristal. Bersenandung. Kilatan kecemerlangan emas tiba-tiba menandai langit ketika batang besi raksasa hitam pekat jatuh dari langit untuk menghancurkan tangan itu. Kemudian mendarat dengan kuat di tengah Jade Ite Manor, memancarkan riak emas. Asal Dao abadi menjerit kesakitan ketika tangannya hancur menjadi bubur. Kera merah. Geram Dao abadi asal Mo. Menyingkir dari pandanganku, sebuah suara menggelegar dari atas batang besi.
Warna terkuras dari wajahmu abadi dan dia ragu-ragu untuk langkah selanjutnya. Jadi sepertinya ras dewa sama tercelanya seperti biasanya, ejek suara itu. Itulah faktor penentu yang membuat Mo abadi melarikan diri. Dia tidak berani tinggal lebih lama sekarang karena Scarlet Ape telah mengungkapkan rahasianya. Surga? Oh surga, leluhur roh monster. Aku sangat mati. Yuan Tong, masih dalam wujud gorila, menatap batang besi raksasa di tengah halaman dengan ekspresi ketakutan. Lu Yun menatap batang besi itu, segudang emosi melintas di wajahnya. Dia mengira kera merah akan membalikkan kota takdir setelah datang sendiri, tetapi itu hanya mengirim harta pribadinya. Ini adalah perbedaan yang mencolok dari pemahaman kera merah Lu Yun. Tindakan ini adalah tindakan yang tenang dan tenang. Kamu telah memulihkan leluhurmu, terdengar suara itu. Itu tenang tanpa tanda-tanda kekerasan, dan sepertinya menyiratkan sesuatu yang lebih dari yang dikatakannya. Tuanku, Yuan Tong terus bergidik ketakutan. Karena itu masalahnya, kamu bukan lagi gorila punggung perak, tetapi kera merah. Ya, keheningan dan ketidakpahaman turun dalam ukuran yang sama. Itu kera merah juga. Ada dua jenis kera kirmizi emas dan kera kirmizi perak. Garis keturunan emas dan perak berasal dari kami, jelas kera merah. Kamu adalah kera merah perak, sekarang. Lu Yun menatap Yuan Tong lebih dekat setelah mendengar kata-kata itu. Itu memang terlihat agak mirip dengan Scarlet Ape sekarang. Adapun pengembalian, Lu Yun telah menyerbu gundukan pemakaman roh monster kelas berat di dunia tengah dan menyuruh Yuan Tong memperbaiki warisannya. Kemungkinan besar itulah yang memicu pembalikannya dan kembali ke akar sukunya. Tampaknya makhluk abadi yang mati adalah gorila juga. Baiklah, potong omong kosongnya. Lu Yun berjalan ke batang besi. Aku salah menilaimu. Anda jauh lebih rasional dari yang saya harapkan. Jadi katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Pecahan batang besimu yang patah telah disuling menjadi kartu trufku, jadi mengembalikannya padamu tidak mungkin. Kaisar Hitam adalah bagaimana perseteruan di antara mereka dimulai. Selain itu, kamu membantai 90% dari semua penduduk di Provinsi Senja dan membuat kehancuran di tanahku. Tidak akan ada penyelesaian untuk dendam di antara kita. Lu Yun terus terang mengutarakan pikirannya. Bertele-tele hanya akan berakhir menggigit pantatnya saat berbicara dengan roh monster. Karena kera merah telah datang dan mengusir Dao abadi dari klan Mo, ia pasti menginginkan sesuatu. Baiklah, kata kera merah. Aku tidak akan memintamu untuk segmen besi itu. Saya ingin bantuan dan akan melindungi Anda dan orang-orang Anda di Destiny City sebagai balasannya. Apa itu? Lu Yun bertanya dengan cemberut. Di dalam sarang kilin dan sarang penyuruh di timur laut timur tersegel kera merah perak. Lepaskan untuk saya. Itu mitra Dao saya. Setelah Anda melakukan itu untuk saya akan meninggalkan Provinsi Senja dengan damai selama 1000 tahun ke depan. Kamu tidak akan mengganggu Provinsi Senja selama 1000 tahun. Lu Yun mendengus pada tongkat besi hitam itu. Siapakah yang harus diselamatkan oleh seorang anak dewa di sana terakhir kali? Aku bertanya-tanya. Kera merah terdiam. Terakhir kali, roh monster Laut Utara telah menyerbu Provinsi Senja secara massal, hanya untuk Lu Yun mengusir mereka sepenuhnya. Banyak nyawa provinsi telah hilang dalam proses tersebut, tetapi para pembela akhirnya memenangkan kemenangan yang luar biasa. Itu bukan syarat, pemuda itu menggelengkan kepalanya. Jangan berpikir sedetik pun bahwa, Tanah Suci, Anda dan kumpulan roh monster tunawisma sampah membuat Anda menjadi nenek moyang siapapun. Kekuatan saya juga telah tumbuh. Selain kekayaan Istana Laut Utara, Lu Yun juga telah merampok rumah leluhur Donglin kira-kira 80% dari kekayaan rumah, tepatnya. Jumlah keuntungan besar yang dia peroleh dari klan jauh lebih cemerlang dari istana kerajaan. Ketika Lu Yun merampok Istana Laut Utara, dia hanya mengambil kristal dan material abadi untuk jalur tambahan. Sisa harta dan bahan berharga telah diambil oleh 6 anak hilang. Sebaliknya, dia tidak berbagi rampasan House Donglin dengan siapapun. Memang, beberapa harta warisan rumah itu sekarang menjadi miliknya. Permaisuri Mirrelstar telah menghapus merek garis keturunan di dalamnya, memungkinkan para dewa misterius di bawah komandonya untuk menggunakannya. Huang Qing dan Fei Ni juga telah menghasilkan beberapa harta perang lagi untuk sementara. Kera merah ingin menyerang Provinsi Senja lagi. Lu Yun setengah berpikir untuk melancarkan serangan balik di Laut Utara. Dan bagaimana dengan sekarang? Suara Scarlet Ape terdengar dingin dan membunuh kali ini. Saat ini, aku bisa membunuhmu tanpa usaha sama sekali. Anda dipersilakan untuk mencoba. Lu Yun mengacungkan jarinya pada tongkat itu. Tongkat besi itu bergetar beberapa kali, lalu berhenti bergerak. Sebutkan syaratmu. Apa yang kamu inginkan? Kera itu menggeram. Pasti ada alasan kenapa kamu memikatku ke sini. Vena Naga. Lu Yun memotong untuk mengejar.
Saya tahu Laut Utara masih memilikinya, dan sebenarnya lebih dari satu. Beri saya 4, dan saya akan melepaskan mitra Dao Anda dari area terlarang Laut Timur. Untuk apa kamu menginginkan pembuluh darah naga? Scarlet AP dalam keadaan siaga tinggi. Dunia abadi memiliki jumlah nadi naga yang terbatas. Laut Utara memiliki 5. Satu ditaklukkan oleh ular air hitam dan dikubur di bawah istana monster. 4 lainnya terbagi antara Sekte Pedang Utara Gelap dan Pulau Inggris. Namun, mendapatkannya akan menimbulkan sedikit kesulitan bagi Kra. Inggris immortal yang lumpuh di Pulau Inggris mungkin telah menyebabkan beberapa masalah di masa lalu, tetapi pemulihan Scarlet AP dari kekuatan sebelumnya berarti itu tidak lagi benar. Provinsi Senja adalah tempat yang tandus. Saya ingin mereka memelihara tanah di sana, kata Lu Yun tanpa basa-basi. Kra itu memikirkan tawaran itu. Pemuda itu tidak salah tentang provinsi yang tandus. Selama invasi terakhir Kra Scarlet ke Provinsi Senja, ia beberapa kali mempertimbangkan untuk mengabaikan upaya tersebut. Di era asalnya, tempat seperti itu sama sekali tidak berharga. Sebagian besar pulau di Laut Utara jauh lebih baik dalam segala hal. Ya, Ki Alami telah mulai kembali ke Provinsi Senja, tetapi perlu diketahui berapa lama untuk mencapai keseimbangan dengan seluruh dunia. Dengan bantuan pembuluh darah naga, di sisi lain, provinsi itu pasti akan menjadi daerah yang diberkati dalam 1000 tahun. Memberi Lu Yun 4 urat naga sama saja dengan mendanai musuh. Namun, pikiran mitra daunnya memenuhi pikiran Kra. Energi partnernya masih terkuras di dalam segel untuk memicu kutukan jahat. Laut Utara juga tidak membutuhkan pembuluh darah naga, jadi kehilangannya akan berdampak minimal pada tempat itu. 2 mata berapi-api muncul pada tongkat besi, menatap Lu Yun. Pria muda itu berbalik, tidak mau melihat ke dalam mereka. Kra itu sangat kuat, siapa yang tahu kemampuan apa yang dimilikinya. Lu Yun mengetahui setidaknya 32 jenis seni mata yang mengendalikan pikiran. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Scarlet AP melantunkan setelah beberapa saat. Saat partner Daomu kembali, bawalah keempat nadi naga ke Provinsi Senja, Lu Yun mengangkat bahu dengan santai. Aku percaya kata-kata salah satu roh monster tertua dapat dipercaya. Baik, Kra setuju dengan mudah. Untuk beberapa hari ke depan, aku akan melindungi tubuhmu di kota ini. Tongkat itu tumbuh seukuran gunung, lalu jatuh di tengah Jadeite Manor. Semua orang di kota bisa melihatnya. 2 orang di dalam Jadeite Manor milik nenek moyang Pulau Levitating. Tidak heran Wolf King berperilaku seperti itu. Monster di dalam kota dipenuhi dengan aktivitas. Tidak pernah mereka bermimpi bahwa Kra Merah akan mengusir Dao Abadi asal Mos seperti itu. Begitu banyak yang datang dengan apa yang mereka pikir adalah versi peristiwa yang dapat dipercaya. Jika itu masalahnya, iringan King Yus Sidekik dari gorila punggung perak juga masuk akal. Penampilan Kra juga menenangkan kekacauan di Destiny City. Itu adalah penguasa sejati, sekuat 9 kaisar surgawi. Jika itu mengamuk seperti makhluk abadi lainnya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya, tidak terkecuali penguasa kota Destiny. Semua orang menarik napas lega, hanya untuk rahang mereka jatuh tak lama kemudian. King Yu dan Sidekik keluar dari Jadeite Manor. Apa yang dilakukan kedua orang menyebalkan itu? Apakah mereka pikir kehadiran Scarlet AP akan menakuti calon pembunuh mereka? Para penonton dipenuhi dengan keraguan. Jika seseorang menyerang mereka sekarang, kekacauan pasti akan berlanjut, yang bahkan Kra Scarlet tidak akan bisa hentikan. Bagaimanapun, ada tangan rahasia di balik segalanya, sebuah fakta yang telah diketahui banyak orang. Seperti yang diharapkan, hampir setengah jam setelah Lu Yun meninggalkan istana, seberkas cahaya pedang turun dari langit ke atas kepalanya. Pria tua Reyot di belakang pria muda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan membuka matanya untuk menembakkan 2 sinar berlawanan yang mencegat pedang. Bang! Cahaya pedang hancur. Mayat jatuh dari langit ke tanah di bawah, menghancurkan ubin di dekat titik tumbukannya. Tubuh itu milik macan tutul bersayap sepanjang 30 meter dengan sisik hitam. Aura yang tersisa pada mayatnya menunjukkan bahwa itu adalah Dao abadi. Ya, Gelong telah memelototi monster abadi Dao sampai mati. Itu Laiyan, roh monster pertama yang bergabung dengan tanah suci Pulau Levitating. Mengapa itu menyerang orang-orang di bawah perlindungan nenek moyang monster itu? Beberapa benar-benar bingung. Laiyan bukan salah satu ahli top, tapi Aether Dao abadi 8 buah masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Bagaimana itu mati karena tatapan sederhana? Banyak lagi yang tidak percaya. Orang tua yang tampak biasa di belakang King Yu ternyata adalah ahli yang tidak dikenal. Hehehe, ada sepotong kecil yang enak di sini. Gelong menyedot bayangan hitam dari tubuh Laiyan. Gelong memukul bibirnya, lalu melirik Lu Yun. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih enak di tubuh tuannya. Jika dia bisa memakannya, dia akan menjadi lebih kuat. Namun,
Lu Yun mengabaikan pelayan tua dan mayat roh monster itu. Di dalam Jade Manor, wajah kera merah muncul di atas tongkat besi sekali lagi, kali ini dengan wajah berkerut. Anak nakal para dewa, penjangkauan Anda terlalu jauh. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka hanya karena kamu menyelamatkanku sekali. Gelong bukan satu-satunya yang mengikuti di belakang Lu Yun dan King Han Mo Chen Feng membesarkan bagian belakang. Mereka berempat menuju akomodasi klan Mo di Destiny City. Karena apa yang dilakukan lelaki tua itu beberapa saat sebelumnya, orang-orang di sekitar mereka tidak berani mencoba peruntungan untuk kedua kalinya. Mereka hanya bisa menyaksikan Lu Yun dan kawan-kawan berjalan-jalan di jalan-jalan kota. Kelompok itu segera tiba di manor yang berbeda. Yang ini juga melayang di udara, tetapi lebih rendah dalam banyak hal dibandingkan dengan Jade Manor. Klan Mo terkejut dengan kedatangan mereka dengan Mo Chen Feng di belakangnya. Setelah dao abadi asal mereka diusir oleh Scarlet AP, dia tidak kembali ke kediaman klan. Mengingat hal itu, penampilan Lu Yun di sini tampak sangat mengutuk. Jadi, wajar bagi Mos untuk gugup. Di mana Mo Qitian? Lu Yun menuntut, naik ke udara. Kakak Qitian tidak ada di sini. Jawab seorang gadis. Dia terdengar sedikit lemah lembut, tetapi bagaimanapun dia mengumpulkan keberanian untuk menanggapi secara langsung. Klan Mo cukup luas, dan banyak keluarga dan rumah terjalin di dalamnya. Gadis itu memiliki sedikit hubungan darah dengan Mo Qitian, oleh karena itu dia menyebutnya sebagai kakak senior. Nenek moyang mengatakan Mo Chen Feng adalah pengkhianat. Chen Feng bukan pengkhianat. Mari kita masuk ke dalam. Suara Lu Yun melunak dan Mo Chen Feng tersenyum penuh terima kasih. Aku gadis itu tampak agak bermasalah, tetapi pada saat berikutnya, pintu manor berderit terbuka. Silahkan, masuk. Seorang pria parubaya kuyu muncul untuk mengatasi situasi yang sulit. Paman yang hebat. Mo Chen Feng berteriak ketika dia melihat pendatang baru. Jangan khawatir tentang menjelaskan. Di dalam dulu, iya. Pria parubaya itu menyapu pandangannya ke sekeliling sebelum menerima kelompok Lu Yun ke dalam manor. Setelah dia melangkahi ambang pintu, Lu Yun menempelkan jimat emas di tubuh pria parubaya itu. Pria itu tampak bingung dengan hal ini, tetapi tidak mencegah pengunjungnya untuk melakukannya. Sebagai dao abadi misterius, dia akan dapat dengan mudah menghindari jimat Lu Yun jika dia tidak ingin ada hubungannya dengan itu. Apa artinya ini? Dia bertanya. Ini adalah paman buyutku Moku. Dia seharusnya kata Mo Chen Feng buru-buru. Kita akan bicara sebentar lagi. Melambaikan tangannya, Lu Yun melangkah ke aula utama bersama Gelong dan King Han. Moku melirik Mo Chen Feng dengan bingung. Klan telah disusupi. Nenek moyang, mungkin dikompromikan. Mo Chen Feng menggelengkan kepalanya saat dia mengirim. Paman buyutnya memucat dan tampak agak sakit saat dia mencabut jimat emas dari punggungnya. Jimat ini sepertinya bisa menghalangi hantu dan roh jahat seperti jimat utama 9 surga. Moku menarik napas dalam-dalam sebelum dengan cepat mengejar temannya. Mata Lu Yun berubah menjadi hitam pekat, tidak ada roh jahat yang bisa bersembunyi dari mata spektralnya. Klan Mo masih belum selamat, dia terengah-engah beberapa saat kemudian. Jika saya boleh, seorang lelaki tua keluar dari belakang. Dia adalah pengawas dan pendamping klan di sini di kota ini, ahli abadi dao misterius 8 buah. Setelah memberi orang tua itu sekali lagi, Lu Yun membungkuk. Lu Yun dari Provinsi Senja. Salam, senior. Apa? Mata lelaki tua itu menjadi seukuran piring makan. Kamu Lu Yun. Itu Lu Yun. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia menarik kembali suaranya dengan energi abadi. Yang terbaik adalah tidak mengambil risiko seseorang mendengar jika embusan angin yang menyimpang membawa kata-katanya pergi. Silakan, masuk, teman muda. Tetua Mo buru-buru membawa Lu Yun ke dalam, dia tidak menyangka bocah itu benar-benar datang. Jika ini adalah Lu Yun, pemuda lainnya pasti King Han. Pada saat yang sama, alasan mengapa Lu Yun ada di sini menjadi jelas. Chen Feng pasti mengundangnya ke sini. Jadi mengapa nenek moyang, wajah lelaki tua itu berubah melalui spektrum emosi. Dia membalikkan tangannya, mengaktifkan formasi lokal untuk menutup ruang. Klan Mo telah mengaturnya sendiri. Sebagai salah satu klan terbesar di dunia, mereka hampir tidak akan mempercayakan keselamatan mereka kepada orang lain. Lihat ini, senior. Lu Yun menggendong bayi biru tua di tangannya. Ini, Chen Feng. Moku tersentak sebagai paman buyut Mo Chen Feng, dia mengenal anak itu dengan baik. Seperti itulah dia ketika dia masih kecil. Saya ingat saya membaptisnya ketika dia lahir. Apa di dunia ini? Tetua Mo gemetar khawatir. Bayi itu tampak identik dengan Mo Chen Feng, tetapi itu jelas sesuatu yang jauh lebih jahat. Ini adalah seni penanaman jiwa perdukunan, jelas Lu Yun. Sebuah benih jiwa dimurnikan dan ditanamkan ke dalam jiwa orang lain. Saat ia tumbuh, ia mengkonsumsi,
dan akhirnya menggantikan inangnya. Orang tua itu dan Moku saling bertukar tatapan khawatir, sangat terganggu dengan apa yang mereka lihat, dan akibatnya. Tidak heran kamu menempelkan jimat utama Nine Heavens padaku sekarang, teriak yang terakhir. Kamu juga memiliki benih jiwa di dalam dirimu, tetapi jimat itu telah menyingkirkannya, kata Lu Yun. Moku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil memikirkannya. Qitian adalah teman saya harus mencari tahu mengapa seseorang menggunakan penanaman jiwa padanya. Lu Yun sangat ingin mencari tahu kebenaran di balik pemilik pedang kekacauan. Mo Qitian, Zichen, dan Wu Tulong adalah satu-satunya petunjuk yang dia miliki. Jadi sesuatu benar-benar telah terjadi padanya. Tetua Mo dan Moku terkejut. Mereka telah memperhatikan kelainan Mo Qitian, tetapi awalnya menghubungkannya dengan perubahan kepribadian setelah pertemuannya dengan Bunga Dao. Kenyataan seringkali jauh lebih buruk daripada spekulasi. Dengan siapa dia bertemu setelah kembali ke klan Mo? Buatlah sedetail mungkin, Lu Yun menuntut. Leluhur Mo Sun. Setelah Qitian kembali, nenek moyang membawanya pergi dalam perjalanan untuk pelatihan lebih lanjut. Orang yang pergi ke Jadaite Manor barusan juga dia. Mo Sun. Pemuda itu mengernyitkan alisnya. Tuanku, orang tua dari sebelumnya tidak memiliki jiwa manusia. Dia adalah roh dewa ritual. Gelong tiba-tiba berbicara. Ya, leluhur Mo Sun adalah roh penjaga klan kami. Dia lahir dari pengorbanan dan penyembahan di salah satu negara fana di bawah pemerintahan kita. Namun, dia sudah menolak keilahiannya demi kekerabatan dengan kita. Maksudmu tidak mungkin. Leluhur Mo Sun tidak mungkin mengkhianati kita. Orang tua itu tersedak. Tidak ada yang tidak mungkin dalam segala hal, saran Lu Yun. Bisakah kamu menemukan Mo Qitian untukku? Semua faksi utama di dunia keabadian menyimpan roh ilahi sebagai penjaga hewan peliharaan. Mereka lahir dari alam, dari desa primitif di pinggiran dunia, atau dari ritual di tanah fana yang dikuasai faksi. Mo Sun adalah roh penjaga klan Mo. Dia adalah seorang abadi yang kuat yang telah memetik buah dao asal dan naik ke alam, tapi sama seperti asal dao abadi lainnya, dia menderita luka kritis dalam proses melakukannya. Dengan demikian, kultivasinya tidak lengkap. Sekarang bagi Lu Yun tampaknya roh penjaga dari faksi-faksi besar telah menjadi ancaman laten. Pertunjukan sederhana dari Sword of Chaos akan dengan mudah mempengaruhi mereka untuk mengkhianati faksi mereka. Qitian seharusnya bersama Penatua Mo Sun sekarang. Penatua Mo memucat begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini mungkin? Penatua Mo Sun adalah roh ilahi ritual yang lahir dari salah satu negara fana kita. Bagaimana dia bisa mengkhianati kita? Semua tanah fana di bawah pemerintahan klan Mo dihuni oleh keturunan mereka. Tidak semua orang memiliki potensi untuk berkultivasi, terutama di dunia di mana perang besar antara makhluk abadi telah menghancurkan banyak garis keturunan dan melumpuhkan banyak akar roh. Bahkan faksi-faksi besar pun tidak terkecuali. Oleh karena itu, faksi telah mengumpulkan anggota mereka yang tidak mampu berkultivasi dan menciptakan satu atau lebih negara fana yang kuat untuk menguasai segmen fana dunia. Bangsa-bangsa ini ada untuk menciptakan roh-roh ilahi. Mo Sun bukanlah roh liar yang telah ditangkap oleh klan Mo di dunia keabadian, tetapi roh yang mereka buat sendiri, yang secara efektif adalah anggota klan. Tidak masuk akal baginya untuk mengkhianati mereka. Anda tidak memiliki bukti yang memverifikasi klaim aneh Anda. Mengapa kami harus mempercayaimu? Aether Dao Abadi muncul dari sisi lain aula besar saat ini. Setelah memetik 9 buah Dao Aether, kultivasinya melebihi kultivasi Moku. Penatua Mo Sun adalah salah satu nenek moyang kita, dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Tapi kamu, Lu Yun, tidak ada gunanya. Apa kau mencoba menghancurkan kami dengan bekerja sama dengan roh monster Laut Utara? Pembicara itu beberapa ribu tahun lebih muda dari Moku dan telah menjadi salah satu jenius terbesar di klan di masa mudanya. Penatua Mo terhuyung-huyung dan hampir pingsan ketika melihat penampilan pria yang lebih muda. Wajahnya menjadi putih seperti sprei. Bagaimana? Mengapa ini terjadi? Kakek, ini aku, seru pria yang lebih muda. Apakah kamu telah dibodohi oleh orang luar? Bam! Alih-alih menanggapi, Dao abadi misterius itu menjatuhkan pria yang lebih muda itu dengan serangan telapak tangan. Jadi sepertinya aku tidak bisa membodohimu. Patua bibir puncak Aether Dao Immortal berubah menjadi senyum ganas dan tubuhnya memancarkan emas yang tidak wajar. Tidak, dia meledakkan dirinya sendiri. Moku berseru ketakutan. Lu Yun melangkah maju dan menempelkan jimat biru tua ke dahi Aether Dao Abadi, menenangkan energi batinnya yang gelisah dan menghentikannya dari meledakkan buah daunnya. Penanaman jiwa memiliki satu kelemahan utama. Lu Yun menunjuk kepalanya sendiri. Jiwa adalah bagian yang paling rentan dari makhluk hidup, jadi memurnikannya menjadi benih jiwa dijamin akan merusaknya. Setelah jiwa matang, kemungkinan besar akan menjadi sedikit bodoh.
Baik yang ditanam di Mo Chen Feng maupun yang di Aether Dao Abadi tidak tahu bagaimana menilai situasi dan bertindak sesuai dengan itu. Mereka berdua telah menunjukkan diri mereka bahkan sebelum Lu Yun mulai mencari mereka. Tentu saja, ada berbagai tingkat benih jiwa. Yang tanpa cacat sebagian besar ditanam pada mereka yang memainkan peran penting. Mo Qitian menjadi contoh yang baik. Aku membawanya bersamaku untuk melihat apakah ada cara untuk menghilangkan benih jiwa. Lu Yun melihat buruannya dengan penuh perhitungan. Bawa dia. Tetua Mo setuju tanpa ragu-ragu. Apakah benar-benar masih ada harapan untuknya? Tatapannya penuh harap. Aether Dao Abadi tidak hanya jenius hebat dari klan Mo, tetapi juga cucunya. Saya dapat mencoba. Menghirup dalam-dalam, Lu Yun meraih si jenius Mo dan melemparkannya ke tata letak kebangkitan di neraka, tempat Xingzi dan Su Xiao-Xiao menunggu. Cek. Cek. Mengapa si idiot itu berusaha memanipulasi makhluk abadi dengan penanaman jiwa? Bodoh sekali. Apa dia mencoba membuat pasukan idiot seperti dia? Xingzi mengamati Aether Dao Abadi dengan senyum sinis di wajah mudanya. Hehehe, kita akan bersenang-senang selama beberapa hari ke depan. Su Xiao-Xiao tampak sama bersemangatnya. Keduanya telah menemukan roh yang sama dalam satu sama lain dan sekarang membenamkan diri dalam eksperimen sepanjang hari. Setiap hari, keinginan berkobar lagi bagi mereka untuk menangkap beberapa spesimen aneh dan eksotis untuk ditusuk dan didorong. Dao obat Su Xiao-Xiao telah terinspirasi oleh apa yang dia temukan di salah satu reruntuhan yang ditinggalkan oleh ras perdukunan. Dengan demikian, studi mereka berasal dari akar yang sama, tetapi masing-masing berspesialisasi dalam bidang yang berbeda. Selain Su Xiao-Xiao dan Xingzi, utusan samsara lainnya masing-masing menyumbangkan keahlian mereka sendiri dan menggabungkan upaya mereka. Sekarang, bahkan Lu Yun tidak tahu ciptaan aneh apa yang akan mereka hasilkan dari eksperimen mereka. Selama waktu singkat berikutnya, manor tempat klan Mo tinggal melihat pembersihan diam-diam. Mereka yang telah ditanam dengan jiwa asing diidentifikasi oleh Lu Yun, dan benih jiwa diekstraksi. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti, teman muda, kata seorang dao misterius 8 buah, Mo Lingyu, dengan cemberut. Dia, bersama Mo Sun, bertanggung jawab atas klan Mo di sini. Lu Yun mengangguk. Silakan, senior, apa hubunganmu dengan pemimpin Laut Utara? Mengapa itu membantumu? Mo Lingyu cukup ragu-ragu. Lu Yun baru saja membantu klan Mo menghadapi ancaman laten yang sangat besar, jadi menanyainya di persimpangan ini bukanlah hal yang harus dilakukan. Namun, Kera Merah telah menempatkan dirinya sebagai musuh umat manusia setelah membangun tanah suci roh monster, jadi pertanyaan ini sangat penting. Tidak perlu khawatir, senior. Scarlet Ape dan aku masih bermusuhan. Kami hanya punya kesepakatan. Istana Jade. Betul sekali. Kami hanya punya kesepakatan. Suara Scarlet Ape turun dari batang besi, sementara Silver Blaze dan Yuan Tong berdiri di depannya dengan penuh hormat. Saya lahir di tahun-tahun akhir Dao manusia dan mengalami perang besar itu. Saya menyaksikan revitalisasi manusia dan penciptaan Dao abadi, melihat manusia mendapatkan kembali dominasi mereka di kosmos yang luas. Dao abadi saat itu hanya milik umat manusia. Seseorang harus mengambil bentuk manusia untuk mengolah Dao abadi, dan itu tidak berbeda dengan Dao manusia di masa lalu. Manusia pada zaman itu membanggakan diri sebagai pencipta dan penyalur peradaban. Mereka mendirikan 4 istana untuk naga, burung phoenix, kilin, dan kura-kura, membimbing mereka keluar dari sarang mereka. Mereka menemukan metode budidaya untuk binatang buas dan memicu kecerdasan mereka, mengubah binatang biasa menjadi roh monster. Mereka menetapkan ketertiban untuk roh-roh ilahi dan menyebarkan garis keturunan mereka, mengubahnya menjadi ras ilahi. Namun, manusia pada waktu itu juga makan hati naga dan sumsum phoenix. Mereka menggunakan kilin sebagai tunggangan dan membuat baju besi dari kulit kura-kura. Mereka mengkonsumsi daging dan darah dan inti dari roh monster sebagai obat. Bahkan ras ilahi, yang menikmati semua kemuliaan mereka sebagai orang-orang yang disukai di surga, tidak lain adalah budak manusia. Mereka hanyalah alat bagi umat manusia untuk mengendalikan Dao surgawi. Dao abadi yang diciptakan oleh 3 penguasa manusia adalah satu manusia yang mengikuti jalan yang sama dengan Dao manusia. Tapi sekarang, itu berubah. Kejutan mewarnai nada Scarlet Ape. Dao abadi telah menjadi Dao dari semuanya. Bahkan manusia mengolah metode ras lain, roh monster. Itulah yang dia pertanyakan setelah menerima lebih banyak informasi tentang zaman sekarang, dan alasan mengapa dia memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Lu Yun. Manusia yang sombong dan angkuh, yang pernah mendominasi dunia, telah memasukkan Dao ras lain ke dalam Dao abadi. Metode kultivasi dari faksi yang berbeda, terutama untuk roh yang baru lahir, menarik inspirasi dari roh monster, antara lain. The Great Peng Spirit dari Exalted Immortal Sect, misalnya,
mengubah roh seseorang yang baru lahir menjadi Peng yang hebat dengan sayap emas, dan seni tempur mereka sebagian besar berasal dari para Peng yang hebat juga. Itu tidak akan pernah terjadi di era Dao manusia, atau bahkan awal dari Dao abadi. Dengan demikian, Kera Merah percaya bahwa Dao abadi hari ini adalah milik semua makhluk hidup, bukan hanya ras manusia. Demikian juga, ini bukan hanya era manusia, tetapi era di mana semua ras bisa berkembang. Itu jauh lebih kacau, tetapi juga lebih penuh kehidupan daripada waktu setelah Dao manusia dihancurkan. Scarlet Ape masih memusuhi umat manusia, tetapi ia bersedia berkompromi untuk alasan yang tepat. Kalian berdua boleh tinggal bersamanya, gumam Scarlet Ape. Bibir Silver Blaze berkedut, sementara kegembiraan Yuan Tong terlihat jelas di wajahnya. Scarlet Ape pasti menyadari bahwa Dao abadi telah berubah dari apa adanya pada masanya. Itu sebabnya ia mundur selangkah dan membuat kesepakatan denganku, seorang manusia. Setelah memberikan penjelasan kepada sesepuh, Lu Yun bertanya lagi, bisakah kamu masih tidak menemukan Mo Qitian? Malam telah berlalu, dan cahaya pertama hari itu menggoda langit timur. Kita harus menunggu putaran ketiga pertemuan berdaulat dimulai ketika saatnya tiba, kata Mo Lingyu sambil tersenyum masam. Lu Yun menjadi diam. Aku tahu di mana Qitian berada. Mo Chen Feng memecah kesunyiannya. Jika ras ilahi bertanggung jawab, Qitian harus bersama mereka. Wu Tulong dan Zi Chen juga. Ras Dewa Lu Yun telah berspekulasi sebanyak itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan jika Mo Qitian dan yang lainnya bersama para dewa. Ada banyak elit kuat di antara ras misterius. Pedang kekacauan telah mempertahankan harapan dan keberuntungan ras dewa yang terakhir, menentang kutukan pegunungan Skanda. Jadi, ras itu mungkin menyebarkan garis keturunannya. Hanya 4 suku kardinal yang mati karena terkena kutukan secara langsung. Meski begitu, beberapa keturunan mereka masih ada di seluruh dunia abadi. 80.000 tahun yang lalu, ras dewa telah menguasai dunia abadi dan menguasai semua sumber daya dan makamnya. Tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak kelas berat yang ada di antara mereka. Dimanapun mereka menetap, akan terlalu berbahaya untuk berani masuk. Mengapa saya menemukan pemilik Sword of Chaos familiar? Aku pasti pernah melihatnya. Pikiran itu telah mengganggu Lu Yun sejak dia bertemu dengan pemilik pedang di dunia tengah. Dia pernah bertemu orang ini sebelumnya. Jika dia bisa mengetahui siapa pemilik pedang itu, dan latar belakangnya, semua masalahnya akan mudah diselesaikan. Saat fajar menyingsing, Lu Yun, King Han, dan Ge Long meninggalkan istana Mo Clan. Apakah kamu mempercayai mereka? King Han bertanya pada Lu Yun dengan sedikit bingung. Mereka merahasiakan identitas mereka karena suatu alasan mereka memiliki terlalu banyak musuh di dunia keabadian. Namun, Lu Yun baru saja dengan jelas mengakuinya ke klan Mo. Jika klan membocorkan informasi, itu, dikombinasikan dengan Scarlet Ape yang datang untuk menyelamatkannya, akan menjadi alasan yang cukup baik bagi faksi teratas dari 9 jurusan untuk menyerang Provinsi Senja. Mereka akan memusnahkan provinsi dengan beberapa ledakan dari senjata perang saja. Lu Yun tidak memiliki monopoli atas senjata perang. Kesembilan pengadilan surgawi juga memiliki harta perang. Pengadilan Oreate telah menolak untuk meminjamkan House Donglin mereka terakhir kali agar tidak menyinggung Lu Yun, tetapi mereka tidak akan memiliki alasan untuk menahan diri jika Lu Yun melibatkan dirinya dengan Scarlet Ape. Bersekutu dengan keras setelah menjadi kepala sekte setan bintang membuatnya selangkah lagi menjadi musuh publik dunia, terutama umat manusia. Bagaimanapun, Kera Merah telah mengusir manusia dari Laut Utara dan menumpahkan gelombang darah yang luar biasa setelah membangun tanah suci untuk roh monster. Bukan saya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya dengan pasrah. Tapi aku tidak punya pilihan. Klan Mo adalah satu-satunya jalanku ke dalam misteri. Sekolah bela diri abadi tempat Wu Tulong berasal, dan klan Zi dari Tundergale Major, hampir tidak akan mempercayai klaimnya. Mari kita pertimbangkan seperti apa putaran ketiga Sovereign Match. Lu Yun mengubah topik pembicaraan. Putaran terakhir pertempuran akan dimulai hari ini, dan mereka akan berhadapan langsung dengan peluang nyata yang disediakan oleh Sovereign Ranking. 10 raja telah mendapatkan gelar mereka bukan karena kekuatan mereka, tetapi kesombongan mereka. Elit sejati telah menghindari menarik perhatian melalui berbagai cara. Beberapa dari 10 telah terbunuh setelah kembali ke Destiny City, sementara pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya terus menjaga profil rendah. Suara mendesing. Kilatan ungu jatuh dari langit dan memasuki tubuh Lu Yun. Dia sepertinya mendengar, sendawa. Apakah kamu memakan pedang itu? Lu Yun ditransmisikan setelah mengambil napas dalam-dalam. Ya, terdengar nada puas Violet Grave. Aku tidak perlu memakanmu sekarang. Ekspresi Lu Yun menjadi gelap. Aku mau tidur sekarang. Dia menguap dan tidak berbicara lagi. King Han menatap Lu Yun dengan khawatir, dan dia menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan.
4 jam lagi berlalu setelah mereka kembali ke JDIT Manor. Ketika matahari terbit di tenggara, putaran terakhir pertemuan berdaulat akhirnya dimulai. Peringkat sovereign yang sangat besar perlahan terbentang, mengungkapkan 27.368 nama yang bersinar. Ini adalah orang-orang yang tetap berada di putaran kedua kompetisi dan kembali dari dunia berdaulat 3 hari yang lalu. Bersenandung, deru keras bergemuruh di udara. Semua Destiny City dibalut dalam kemegahan ungu emas sebagai arena cahaya raksasa yang perlahan terbentuk di udara. Live Glimpse menyala dan membawa semua kontestan ke arena cahaya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah mati? Bagaimana? Raja Guntur menatap tangannya dengan tak percaya. Dia telah dibunuh oleh Dao Abadi, jiwanya dimusnahkan. Namun disinilah dia, hidup dan sehat, meskipun hanya sebagai replika yang dibentuk oleh Live Glimpse-nya. Kasusnya juga bukan kasus yang unik. Kultivator yang telah meninggal di Destiny City selama 3 hari terakhir, selama mereka berada di Sovereign World, semuanya telah dihidupkan kembali oleh Sovereign Ranking. Kejutan berdesir di Destiny City saat keheranan dan ketidakpercayaan terbang tebal dan cepat. Mereka hidup hanya berdasarkan live glimpse mereka, diri mereka yang sebenarnya masih mati. Salah satu asal Dao Abadi tampaknya telah melihat kebenaran dari kondisi mereka. Dengan suara rendah, dia menambahkan, para pembudidaya ini sepenuhnya bergantung pada Sovereign Ranking. Begitu sesuatu terjadi pada peringkat, mereka akan mati lagi. Bukan itu, seru Dao Abadi asal lain. Tubuh yang diciptakan oleh live glimpse mereka telah menjadi tubuh asli mereka. Peringkat berdaulat telah memberi mereka kehidupan kedua. Dari dalam JDIT Manor, Scarlet Ape mengamati Sovereign Ranking melalui batang besinya. Semua kehidupan sama di bawah Dao Abadi, gumamnya. Dao Abadi benar-benar bukan hanya milik umat manusia lagi. Gelong duduk bersila di samping Lu Yun dan King Han, cemberut pada batang besi seolah itu adalah musuh. Pada saat yang sama, Permaisuri Mirrelstar hadir di sebelah King Han sebagai sosok ungu yang kabur. Mereka tidak ada di sana hanya untuk melindungi Lu Yun dan King Han, tetapi juga untuk mengawasi Kera Merah. Meskipun Kera Merah telah membuat kesepakatan dengan Lu Yun, tidak ada yang tahu apakah kera yang pemarah itu akan kembali pada janjinya dan menghancurkan tubuh fisik Lu Yun dan King Han dalam keadaan marah. Permaisuri Mirrelstar telah mengusirnya sekali sebelumnya di sarang Phoenix itu harus berpikir 2 kali sebelum bergerak dengannya di sini. Hampir 30.000 pembudidaya mendarat di arena pada saat yang sama. Hampir semua dari mereka telah naik ke alam hampa, dan yang paling kuat bahkan telah mencapai puncak kembali alam hampa. 10 raja tidak terlalu menonjol dari yang lain. Arenanya sangat luas, tampak seperti benua besar dengan medan yang rumit. Gunung dan sungai saling bersilangan di atasnya. Tampaknya kosong, bahkan dengan 27.368 kontestan menempati ruang. Aturan putaran ketiga Sovereign Match akhirnya diumumkan ada 2 tahap keputaran terakhir pertemuan ini. Tahap pertama adalah babak penyisihan, sampai hanya tersisa 36 kontestan. Itu adalah jumlah kontestan yang akan terdaftar di Sovereign Ranking. Kemudian, 36 akan berjuang untuk menentukan peringkat mereka selama tahap kedua. Sepertinya kita meremehkan para jenius dunia. Saya pikir 10 tuan adalah yang terbesar dari para pembudidaya ketika mereka naik ke tampuk kekuasaan, tetapi tidak, ada pembudidaya yang jauh lebih kuat dari mereka. Lihat, King Yu dan King Yu Sidekik, 2 manusia yang dilindungi oleh leluhur monster Laut Utara, masih dianggap sebagai pembudidaya alam kosong. Pendamping King Yu bertanggung jawab untuk melenyapkan begitu banyak kontestan dan menjebak 10 penguasa dalam formasi di dunia berdaulat. Sungguh mengejutkan bahwa dia masih berada di alam hampa yang dirasakan. Dia berbakat, dan jenius yang telah diberkati oleh bunga Dao. Kultivasinya seharusnya tidak serendah itu. Banyak yang tidak percaya apa yang dikatakan mata mereka. Banyak pembudidaya telah naik ke alam yang lebih tinggi di dunia berdaulat, tetapi sejumlah besar dari mereka hanya membuat terobosan setelah kembali ke Destiny City. Jalur masuk dipilih, dan dunia berdaulat dipelihara. Putaran terakhir dari Sovereign Match adalah saat kompetisi yang sebenarnya dimulai. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, ada kesenjangan besar antara alam hampa yang dirasakan dan alam hampa yang terurai dan kembali. Dia tidak memiliki peluang jika dia bertemu dengan para pembudidaya dari alam yang lebih tinggi. Gemuruh. Dengan guncangan hebat, arena itu menyebarkan para pembudidaya di seluruh negeri. Seperti yang saya harapkan, jalur tambahan tidak dapat diakses di sini. Kami hanya bisa mengandalkan kultivasi dan kekuatan kami sendiri. Lu Yun menguji berbagai hal dan menemukan bahwa dia tidak bisa menggunakan jimat, formasi, atau bahkan hartanya. Dia hanya memiliki kekuatan pribadi tentang dia. Cek, awal yang dirasakan kekosongan alam. Kata suara senang. Ini pasti hari keberuntunganku, bertemu dengan seseorang dengan kultivasi yang rendah terlebih dahulu. 440.